Bab 1121, Teka-teki kubus ajaib. Di awan energi asal di atas langit Pulau Carefree, Perdana Kaisar teratai merah yang berukir naga dan Phoenix bermekaran di samping tunas dewa sesat yang diselimuti api dan guntur. Tidak hanya fenomena yang muncul selama 9 musim gugur Lin Ming, tapi bahkan ada 2 di antaranya. 2 kekuatan ilahi transenden yang berbeda masing-masing menghasilkan fenomenanya sendiri. Saat ini, Xiao Haogan merasa hatinya telah layu. Adapun 11 tetua lainnya yang bertanggung jawab mengelola formasi susunan penyembunyian, semuanya pucat. Mereka berjuang untuk melawan hukum Dao Surgawi, namun bahkan gelombang kejut yang diakibatkan oleh hukum Dao Surgawi bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh pembangkit tenaga listrik Dewa Ilahi. Awalnya, sudah sulit bagi mereka untuk menahan fenomena teratai merah. Tapi sekarang, tunas tak dikenal yang muncul entah dari mana membuat mereka sangat menderita. Mereka dengan cepat mencapai titik puncaknya. Mo Eversnow memperhatikan hal ini dan berkata, Bibi, 12 tetua itu mungkin tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, kamu harus mengirim beberapa orang lagi. Di masa lalu, ketika Raja Dunia Keong melintasi 9 musim gugurnya, fenomena Keong tertinggi muncul dan suaranya menyebar sejauh 800.000 mil, dan tidak ada penghalang yang dapat menghalanginya. Ini tidak ada hubungannya lagi dengan budidaya. Fenomena yang muncul di sekitar Lin Ming ini tidak dapat dipahami oleh murid Pulau Carefree manapun, tetapi jika kita kurang beruntung dan monster tua dengan pengalaman yang sangat kaya melihatnya maka itu berarti masalah. Meskipun Mo Eversnow tahu kemungkinannya kecil, mereka tetap harus bersiap menghadapi variabel yang tidak terduga. Oke, Mo Riverbliss mengangguk, wajahnya penuh senyuman. Prestasi Lin Ming saat ini telah melampaui semua harapannya. Hatinya dipenuhi dengan antisipasi untuk masa depannya. Mo Riverbliss mengirimkan transmisi suara lain dan meminta Tuan Pulau Xiao Skywhite secara pribadi membantu menyembunyikan fluktuasi energi hukum dunia. Salju kecil, kamu benar. Lin Ming benar-benar bisa menjadi Raja Dunia yang hebat di masa depan. Hanya menjadi Raja Dunia yang hebat. Mo Eversnow berpikir sendiri, tidak menanggapi. Sebenarnya, ambisinya untuk Lin Ming jauh lebih besar. Raja Dunia yang hebat memang tangguh, tapi Mo Eversnow telah mengalami Raja Dunia yang hebat, dan itu adalah kakeknya. Adapun Mo Eversnow sendiri, jika dia tidak mengalami tragedi seperti itu di masa lalu maka dia juga akan menjadi Raja Dunia yang hebat. Ada juga Tian Mingxi. Dengan bakat bela diri dan kelicikannya, dia juga memiliki harapan serupa untuk menjadi Raja Dunia yang hebat. Apa yang diinginkan Mo Eversnow adalah melampaui Raja Dunia yang hebat. Dia berpikir bahwa Lin Ming bisa menembus batas Raja Dunia di masa depan dan menjadi seorang Empyrean. Para Empyrean dalam dongeng adalah dewa sejati dari alam ilahi. Bertahun-tahun akan berlalu sebelum satu pun lahir, dan yang paling menonjol di antara mereka dapat menghasilkan kekuatan ilahi transenden mereka sendiri. Bahkan dewa binatang harus tunduk di hadapan kekuatan seorang Empyrean. Batasan macam apa yang dimaksud dengan Empyrean? Di hadapan seorang Empyrean, bahkan para Holy Lord yang mengendalikan wilayah mereka sendiri tidak lebih dari sekumpulan semut. Ketika berbicara tentang seorang Empyrean, semua seniman bela diri di alam ilahi, dan bahkan Raja Dunia yang mulia, juga akan merasakan rasa hormat yang mendalam dari hati mereka. Ini sama dengan manusia yang terpesona oleh dewa. Aspirasi ini sungguh terlalu besar. Bahkan Mo Eversnow tidak memiliki keyakinan penuh bahwa dia bisa membantu Lin Ming menjadi seorang Empyrean. Dia hanya punya gambaran tentang ini, tapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Ini karena dia tahu kata-kata seperti itu akan mengundang cemoohan orang lain. Saat berbicara dengan bibinya Mo Riverbliss, Mo Eversnow tahu bahwa dia tidak akan ditertawakan olehnya. Paling-paling, bibinya akan mendesaknya untuk tidak memikirkan hal-hal yang tidak realistis seperti itu. Oleh karena itu, Mo Eversnow memilih untuk tetap diam tentang hal ini dan menyembunyikan gagasan ini di dasar pikirannya. Lin Ming, aku tidak tahu batasan apa yang akan kamu capai di masa depan, tapi takdirku sudah terikat dengan takdirmu, dan tidak mungkin kita bisa terpecah lagi, masa depanmu, juga akan menjadi masa depanku. Mo Eversnow berbisik di dalam hatinya. Saat ini, awan energi asal di atas Carefree Island telah meluas hingga 81 mil. Awan energi asal sepanjang 81 mil, itu adalah 9 surga berlapis 27. Semua tetua Carefree Island merasa gentar melihat pemandangan ini. Awan energi asal berkembang terlalu cepat. Tak satu pun dari mereka tahu bagaimana harus bereaksi terhadap hal ini. Biasanya, ketika seorang jenius melintasi 9 musim gugur, sudah luar biasa bagi mereka untuk menghasilkan lebih dari satu langit berlapis. Setiap lapisan langit yang lebih tinggi berarti keuntungan yang jauh lebih tak terduga. Ini berarti potensi yang lebih besar, dan juga berarti bahwa budidaya seseorang akan mencapai batas yang jauh lebih tinggi di masa depan. Dan untuk Lin Ming melintasi 9 musim gugur, awan energi asal dengan cepat meningkat. Ini tidak naik satu langit berlapis pada satu waktu, melainkan 3 langit berlapis sekaligus. Itu berarti awan energi asal ini berkembang sejauh 9 mil setiap saat. Sekarang, ia telah mencapai 27 langit berlapis, awan energi asal sepanjang 81 mil. Angka 81 berasal dari 9 kali 9. 29 digabungkan, ini sendiri berisi prinsip-prinsip Dao besar. Tapi, ini masih belum mencapai batasnya. Saat ini, wajah Xiao Haogan pucat.
Meskipun Xiao Haogan menyadari bahwa kekuatan tempur Lin Ming jauh melampaui semua seniman bela diri lain di levelnya, dia secara tidak sadar percaya bahwa satu-satunya alasan Lin Ming mampu melakukannya adalah karena semua bahan surgawi yang digunakan pada tubuhnya. Jika materi surgawi ini diberikan kepadanya sebagai gantinya, dan dia bisa membentuk fondasi yang kuat di masa mudanya seperti yang dilakukan Lin Ming, maka tidak akan menjadi masalah baginya untuk mencapai 9 tingkat mutlak 9 musim gugur dan menunjukkan penghinaan terhadap semua saingan lainnya, generasinya. Tapi sekarang, saat Xiao Haogan melihat awan energi asal 81 mil di langit, pikirannya menjadi kosong sama sekali. Bahkan menyebut Lin Ming seorang jenius yang mengerikan tidak adil baginya. Tak jauh dari Xiao Haogan, wajah Whitebrook juga memudar seperti api yang padam. Dia tidak bisa membayangkan bahwa Lin Ming akan mencapai pemandangan seperti itu di bawah Laut Ilahi. Begitu dia melangkah ke Laut Ilahi, seberapa dramatis kekuatan tempurnya akan meningkat. Dan, ketika Lin Ming mencapai ranah transformasi ilahi tengah, Xiao Haogan takut dia tidak lagi cocok untuknya. Dengan kecepatan kultivasi Lin Ming, mungkin hanya butuh belasan tahun baginya untuk mencapai ranah transformasi ilahi tengah. Hanya dalam belasan tahun, Lin Ming akan memiliki kemampuan untuk bersaing dengannya dalam pertempuran frontal. Dalam 20 tahun, Lin Ming akan mampu membunuhnya. Dalam 30 tahun, Lin Ming akan bisa langsung membunuhnya seperti semut kecil. Whitebrook merasa kesenjangan seperti itu sulit diterima. Bagaimanapun, Lin Ming hanyalah seorang junior, 30 tahun dari sekarang, dia hanya akan berusia 60 tahun. Bagi seniman bela diri yang hidup dalam waktu yang sangat lama, 60 tahun hanyalah awal dari kehidupan mereka. Mereka masih memiliki tahun-tahun emas yang luar biasa menanti mereka. Adapun Whitebrook sendiri, dia sudah berada di tahun-tahun memudarnya. Terhadap Lin Ming, dia hanya merasakan rasa iri. Awan energi asal meluas lagi. 28 surga berlapis. 29 surga berlapis. 30 surga berlapis. Di 30 layer Red Heavens, perubahan yang benar-benar tak terduga terjadi. Hantu besar muncul di awan energi asal di langit, menutupi seluruh daratan. Fenomena. Apakah ini fenomena lain? Astaga, ini adalah fenomena ketiga. Hanya dengan melintasi Nineveh, akan ada 3 fenomena. Para tetua dan murid langsung Pulau Carefree terdiam, tidak lagi mengetahui apa yang sedang terjadi. Alasan mengapa suatu fenomena disebut fenomena adalah karena fenomena tersebut sangat langka. Tapi dengan Lin Ming, fenomena ini mulai muncul satu demi satu. Hantu bunga teratai Perdana Kaisar dan tunas Dewa Sesat sepenuhnya tercakup dalam fenomena yang baru muncul ini. Batasan fenomena ini berangsur-angsur memadat hingga tampak menjadi kenyataan, membentuk sebuah kubus misterius. Kubus ini tidak memancarkan sedikit pun cahaya. Terlihat sederhana dan umum, namun memancarkan aura mistis dan tak terbatas. Segala macam garis muncul pada hantu ini. Beberapa garis redup dan kabur dan beberapa garis jelas. Namun, tidak peduli seberapa sering seseorang menatap garis-garis ini, mustahil untuk memahami jalannya. Itu membingungkan dan luar biasa. Saat Mo Eversnow dan Mo Riverbliss melihat hantu kubus ini, keduanya memucat. Ini adalah proyeksi dari Magic Cube. Mereka tiba-tiba merasakan jantung mereka menegang dan berdetak kencang. Kubus ajaib berisi banyak rahasia yang tidak dapat dijelajahi oleh siapapun sekarang. Selain Tian Mingxi, mungkin saja tidak ada satupun raja besar dunia atau para Empyrean yang mengetahui keberadaan kubus ajaib. Tapi, jika mereka mengetahui dan juga mengunci posisi Magic Cube, maka konsekuensinya akan sangat mengerikan. Satu-satunya hikmahnya adalah tidak ada sesepuh atau murid Pulau Carefree yang mengetahui apa itu kubus ajaib. Saat mereka melihat fenomena aneh yang muncul di dunia ini, mereka tampak bingung. Saya akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini. Mo Riverbliss menarik napas dalam-dalam, suaranya serius. Dia sangat gembira karena dia memutuskan untuk menutupi seluruh Pulau Carefree dengan formasi susunan penyembunyian yang besar. Kalau tidak, jika gambar-gambar ini disebarkan maka itu akan berbahaya. Meskipun kemungkinannya sangat kecil bahwa gambar kubus ajaib akan sampai ke Tian Mingxi, Mo Riverbliss akan mengambil semua tindakan pencegahan. Dia sudah memutuskan untuk menggunakan gulungan artefak roh lain dan memastikan bahwa tidak ada yang akan membocorkan rahasia atau gambar Lin Ming melintasi 9 musim gugur hari ini. Namun, saat dia berbicara, dia tercengang. Matanya melebar seperti bulan purnama. Dia menatap tanpa daya saat hantu kubus ajaib mulai menyusut sedikit. Tapi, di samping Magic Cube, hantu manik misterius muncul, berdampingan dengan Magic Cube. Dan ini masih belum berakhir. Saat manik bundar itu muncul, hantu lain muncul dalam bentuk kartu, lagi-lagi berdiri berdampingan dengan kubus ajaib. Ada total 3 objek. Ketiga benda tersebut memancarkan aura serupa, diselimuti kabut redup. Setelah muncul sesaat, hantu-hantu ini menghilang ke bawah. Banyak tetua dan murid istana Carefree terperangah. Mereka hanya berpikir bahwa ini adalah salah satu fenomena aneh yang muncul selama 9 musim gugur Lin Ming dan tidak terlalu mempedulikannya. Lagi pula, setiap jenius ekstrim akan menghasilkan fenomena berbeda saat melintasi Nineveh. Dan, ini juga pertama kalinya orang-orang ini melihat fenomena yang muncul saat melintasi Nineveh. Itu normal jika mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi, Mo Eversnow dan Mo Riverbliss sebenarnya dilanda kepanikan. Mereka tidak pernah seterkejut sekarang ini. Bunga teratai Perdana Kaisar dan benih Dewa Sesat, 2 rangkaian kekuatan ilahi yang transenden, ditutupi oleh kubus ajaib.
Tapi, kedua benda aneh itu mampu berdiri berdampingan dengan Magic Cube. Mungkinkah sejak awal, kubus ajaib itu tidak unik, melainkan bagian dari 3 kumpulan? Apa sajakah 2 hal lainnya itu, dan di mana letaknya? Mungkinkah mereka berada di 3000 dunia besar di alam ilahi, atau mungkin di alam semesta yang berbeda, atau mungkin bahkan di salah satu dari alam mistik berbeda yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di mana-mana? Bagaimana ketiga hal ini tercipta? Dan bagaimana hubungan mereka? Mo Eversnow menatap tanpa berkedip ke ruang di awan energi asal tempat ketiga objek itu muncul. Itu terjadi dalam waktu yang terlalu singkat. Dia hanya bisa melihat sekilas tanpa ada yang tertinggal. Meskipun ketiga objek tersebut memiliki bentuk yang berbeda, mereka memancarkan aura serupa yang memungkinkan Mo Eversnow memastikan bahwa objek tersebut berasal dari sumber yang sama. Dia mengatupkan bibirnya dan menggenggam tangannya erat-erat. Baginya, kubus ajaib memiliki arti yang sangat mendalam. Bisa dibilang, kubus ajaib telah menyebabkan kehancuran tanah suci bulu hijau. Tapi setelah itu, satu-satunya alasan Mo Eversnow selamat dari kematian adalah karena Magic Cube telah menyelamatkannya. Alasan Lin Ming juga bisa naik ke levelnya saat ini adalah Magic Cube. Awalnya, dia berpikir bahwa kubus ajaib adalah kristal jiwa yang tertinggal dari kematian keberadaan yang melampaui Empyrean ekstrim, makhluk yang bisa disebut keilahian sejati. Namun kini, sepertinya spekulasinya salah. Mustahil bagi kristal jiwa untuk muncul secara bersamaan dalam 3 bentuk aneh ini. Apa ini tadi? Mo Eversnow bertanya, tenggelam dalam pikirannya. Tapi saat ini, jeritan menyedihkan menyeretnya kembali ke dunia nyata. Dia menoleh dan melihat bahwa Penatua Agung Xiao Haogan telah memuntahkan seteguk darah dan terlempar ke belakang. Di susunan formasi susunan di bawah kakinya tiba-tiba hancur. Xiao Haogan adalah karakter penggerak utama yang mengatur formasi susunan penyembunyian. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi menahan gelombang kejut energi yang berasal dari hukum dunia 9 musim gugur Lin Ming, dan terlempar ke belakang. Bab 1122, Tubuh Roh Sempurna. Warna kulit Mo River Bliss berubah. Jika ada kecelakaan dengan formasi susunan dan fenomena dari 9 musim gugur Lin Ming terungkap ke dunia, itu tidak baik untuk Pulau Carefree, yang tidak perlu mencolok dalam periode waktu ini. Hal ini terutama benar karena ada proyeksi 2 kelompok kekuatan ilahi transenden yang terlibat. Sosok Mo River Bliss melintas dan dia muncul di posisi awal Xiao Haogan. Dia membentuk tanda di tangannya, mengirimkannya ke udara lagi dan lagi. Para tetua lainnya juga telah mencapai batas mereka. Esensi sejati mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan. Mereka awalnya mengira bahwa meminta 12 tetua bekerja sama untuk menstabilkan formasi susunan adalah hal yang berlebihan, tetapi sekarang mereka tahu bahwa 12 tetua sebenarnya tidak cukup. Tidak ada yang berpikir bahwa seorang junior yang melintasi Nineveh akan menghasilkan hukum dunia yang kuat sedemikian rupa. Di awan energi asal yang luas itu, tidak dapat dibayangkan berapa banyak energi dan berapa banyak hukum dunia yang ada. Tak satu pun dari mereka mampu menolaknya. Dan Xiao Haogan telah bertindak sebagai mata dari formasi susunan ini, jadi dia secara alami menanggung dampak paling besar. Begitu formasi susunannya bermasalah, dia akan menjadi orang pertama yang diusir. Bagaimanapun juga, Mo River Bliss masih berada di tahap setengah langkah Raja Dunia. Di bawah pengelolaannya yang hati-hati, fenomena dunia 9 musim Lin Ming akhirnya ditekan oleh formasi susunan. Dan saat ini, 9 musim gugur Lin Ming telah mencapai 32 langit berlapis. Pada tahap ini, kecepatan perluasan awan energi asal telah melambat. Meski begitu, penyebarannya masih perlahan. 97 mil, 98 mil, hingga 99 mil. Saat ini, awan energi asal akhirnya berhenti tumbuh. 33 surga berlapis. 33 langit berlapis adalah 33 langit akasik. Dari 18 surga yang menyimpang dari 9 cakrawala, selain 4 surga tak bernoda, 6 surga keinginan, 4 surga Buddha, serta surga abadi tertinggi, totalnya ada 33 surga. 33 langit berlapis. Pada saat ini, seluruh tubuh Mo Eversnow terguncang. Bahkan dia tidak mengerti di mana letak batas Nineveh. Cerita dan legenda dari 33 langit berlapis telah ada sejak lama, namun Mo Eversnow tidak pernah menyadari bahwa 33 langit berlapis berhubungan dengan awan energi asal sepanjang 99 mil. 9 sampai 9 kembali menjadi 1, setelah 99, angka pertama menjadi 1, seperti siklus samsara. Angka 99 itu sendiri mengandung kebenaran tertinggi dari Dao Surgawi. 9 adalah angka ekstrim dari semua angka, dan 3 adalah awal dari semua angka. Dikatakan bahwa hukum ilahi melahirkan 1, 1 melahirkan 2, 2 membentuk 3, dan setelah 3 muncullah seluruh kehidupan. Kehidupan membawa yin dan menahan yang, penuh dengan energi dan pikiran. Hukum ilahi melahirkan 1 yang berarti bahwa Dao Surgawi adalah satu-satunya keberadaan sejati. Dao Surgawi adalah sumber dari segala keberadaan. 1 melahirkan 2 berarti Dao Surgawi berevolusi menjadi energi yin dan yang. Energi yin dan yang adalah sumber segala materi. 2 membentuk 3 berarti kontradiksi yang ada antara energi yin dan yang. Inilah yang disebut tuduhan. Muatan, ini dapat dipahami sebagai interaksi partikel yin dan yang. Ini juga merupakan kekuatan yang ada di mana-mana di alam semesta. 3, setelah 3 datanglah seluruh kehidupan, bukan hanya angka acak. Sebaliknya,
Itu adalah energi yin, energi yang, dan muatan. Ketiganya berevolusi bersama, membentuk alam semesta tanpa batas. Alam ilahi memiliki 3.000 dunia besar, alam rendah berisi 3.000 dunia, 1.000 kali 1.000 kali 1.000 dunia, terdapat 33 langit berlapis, dan awan energi asal dapat tumbuh hingga 99 mil. Pada saat itu, Mo Eversnow sepertinya menyadari sesuatu di dalam hatinya. Dia sangat bisa merasakan kesempurnaan Dao Surgawi. Setiap aspek kecil dari Dao Surgawi dipenuhi dengan alasan dan kebenaran. 9 musim gugur adalah jalan yang harus diambil seorang seniman bela diri untuk menjadi dewa. Mereka harus menerima baptisan Dao Surgawi yang berisi kebenaran terbesar di alam semesta. Dengan mampu menahan baptisan semua hukum dari 33 langit berlapis, keuntungan yang diperoleh Lin Ming bisa dibayangkan. Bahkan Mo Eversnow, yang hanya menonton, masih memperoleh kesadaran tertentu dengan menyaksikan evolusi Dao Surgawi. Meskipun dia tidak dapat menggunakan kesadaran ini untuk secara langsung meningkatkan kekuatan dan kultivasinya, di masa depan, jika dia mampu mereformasi tubuhnya, maka dia dapat menggunakan pengalaman ini untuk meningkatkan pelatihannya. Pada saat itu, semua kekuatan darah di dalam awan energi asal yang mirip laut itu tiba-tiba berkumpul. Dalam pusaran besar itu, semua pecahan hukum dunia di awan energi asal berjatuhan, bergulung menjadi daging dan darah. Kebenaran tertinggi dari Dao Surgawi membentuk garis-garis yang terukir di sumsumnya. Fragmen hukum berevolusi menjadi rune yang mengubur dirinya jauh di dalam daging dan darah. Ini, hukum ditelan, terlalu cepat, terlalu mudah. Saat tetua Pulau Carefree melihat sejumlah besar fragmen hukum ditelan oleh Lin Ming seperti ikan paus yang meminum air, semua mata mereka memerah karena cemburu. Ini adalah fragmen hukum dari 33 langit berlapis, 9 kali yang sempurna. Ada banyak sekali kebenaran dan pemahaman yang terkandung di dalamnya. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dilihat oleh pembangkit tenaga listrik Dewa Ilahi yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hidup mereka. Tapi, hukum ini dengan cepat diserap ke dalam tubuh Lin Ming hanya dalam beberapa saat. Bahkan jika dia tidak dapat memahaminya sekarang, itu akan membantunya menerobos laut ilahi di masa depan. Setelah itu, pemahamannya tentang hukum akan mencapai kecepatan luar biasa. Ini adalah kesempatan keberuntungan yang besar sehingga orang lain akan rela mati karenanya. Ini adalah peran paling penting dari Nineval. Semakin baik Nineval, semakin baik landasan yang dimiliki seorang seniman bela diri untuk menembus batas yang lebih tinggi di masa depan. Dan fondasi Lin Ming sudah sekokoh bumi yang tak ada habisnya. Belum lagi gedung setinggi 100.000 kaki, bahkan gunung hijau selebar 1.000 mil pun bisa dengan mudah terletak di atasnya. Pada saat ini, Lin Ming berada dalam kondisi kesurupan, terlepas dari dunia di sekitarnya. Dia terus-menerus menyatu dengan hukum dan energi, menahan kesempatan keberuntungan sekali seumur hidup ini. Proses ini berlanjut untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Dalam awan energi asal mula yang kacau yang berisi fragmen hukum yang tak terbatas, waktu sepertinya kehilangan makna. Lin Ming merasa seolah ribuan tahun berlalu dalam pikirannya. Tapi, semua itu terjadi hanya dalam sekejap mata. Dia telah sepenuhnya menyerap bagian-bagian hukum dunia. Kemudian, daging dan darahnya akhirnya mulai mengembun secara perlahan. Dari aliran darah, dia perlahan membentuk kembali tubuhnya. Yang pertama adalah lautan spiritual. Kesadaran Lin Ming berangsur-angsur menjadi jelas dan indranya mulai kembali padanya. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia bisa melihat perubahan setiap menit di dunia sekitarnya. Dia bisa merasakan segala sesuatu di luar awan energi asal, memahami semuanya dengan sangat jelas. Dia bisa merasakan tubuh masing-masing murid dan penatua Pulau Carefree, melihat metabolisme, aliran darah, detak jantung, pernapasan, semuanya masuk ke dalam akal sehatnya. Semut datang dan pergi, bunga bermekaran, angin sepoi-sepoi bertiup, hujan turun, selama Lin Ming menginginkannya, semua ini akan tercermin dengan jelas dalam pikirannya. Kesadaran akan rasa, batasan ini tiba-tiba muncul di benak Lin Ming. Dia tahu bahwa indranya telah mengalami transformasi yang mengejutkan. Ini secara alami datang dari jiwanya yang mencapai kesempurnaan setelah melewati 9 musim gugur. Tahap penghancuran kehidupan yang ke-7, ke-8, dan ke-9 adalah untuk meredam jiwa. Setelah 9 musim gugur, dia akan meninggalkan tubuh aslinya, kekuatan jiwanya akan mencapai puncaknya, dan indranya juga akan menjadi sangat tanggap. Setelah itu, jika seseorang mencapai batas yang lebih tinggi lagi, ia akan dapat melihat dengan jelas komposisi sel manusia. Dan lebih dari itu, bagi pembangkit tenaga listrik tingkat Holy Lord dan World King, mereka bahkan bisa melihat partikel kecil yang membentuk semua materi. Dan lebih dalam lagi, bahkan lebih jauh dari itu, terdapat batas legenda, di mana seseorang dapat dengan jelas melihat struktur internal partikel-partikel kecil ini dan bahkan mengamati perubahan energi yin dan yang itu sendiri. Di masa lalu ketika Lin Ming menengahi batu kekacauan di Menara Totem, dia mengandalkan niat bela diri Primordius untuk melihat evolusi energi yin dan yang, sehingga memperoleh keuntungan yang luar biasa. Jika indranya cukup tajam, dia bisa langsung melihat pergerakan energi yin dan yang dalam materi itu sendiri. Manfaat dari hal ini dapat dibayangkan. Saat kesadaran Lin Ming masih hidup dan terbebas, dia mulai mengamati bentuk dantiannya sendiri. Yang pertama adalah inti berputar lubang hitam. Sebelum seorang seniman bela diri mencapai laut ilahi, mereka akan memiliki inti yang berputar.
Di depan Lin Ming, energi mulai runtuh ketika sejumlah besar fragmen hukum tersedot ke dalam inti berputar lubang hitam, menjadi bagian dari inti kristal hitam mengkilap. Dengan inti berputar lubang hitam ini sebagai fondasi, daging dan darah Lin Ming perlahan mengembun. Dari organ, meridian, kerangka, fasia, otot, anggota badan, kulit, fitur wajah, hingga rambut. Tubuh fana Lin Ming telah menyelesaikan reorganisasi ke-9, dan juga reorganisasi terakhirnya. Awan energi asal berputar, kekuatan bintang, bulan, dan matahari berkumpul, membengkak melalui Lin Ming dan membasuh setiap inci daging dan darahnya. Pada saat ini, seluruh tubuh Lin Ming bersinar dengan sinar kaca yang cemerlang. Tidak ada sedikit pun kotoran di dalam tubuhnya. Auranya seperti dewa abadi yang jatuh dari langit tertinggi, sombong dan menyendiri, hidup terpisah dari seluruh dunia. Awan energi asal secara alami membentuk pakaian yang menutupi tubuh Lin Ming. Saat ini, tubuh Lin Ming telah mencapai kesempurnaan. Sudah berakhir, ini adalah 9 musim gugur Lin Ming, 33 langit berlapis, awan energi asal sepanjang 99 mil, Mo River Bliss bergumam pada dirinya sendiri. Dia merasa ini sulit dipercaya, bahkan setelah melihatnya dengan matanya sendiri. 33 langit berlapis seharusnya menjadi puncak dari 9 musim gugur. Saya tidak pernah berpikir bahwa Lin Ming mengolah tubuh dan energi ganda. Meskipun dia sedikit terhambat di 9 musim gugurnya karena konflik antara sistem transformasi tubuh dan sistem pengumpulan esensi, dia malah memperoleh keuntungan yang luar biasa. Semakin banyak akumulasi yang dia miliki, semakin besar letusannya. Di sekitar Pulau Carefree, banyak tetua dan murid langsung yang masih linglung. Segala sesuatu yang terjadi terlalu mengejutkan bagi mereka. Menurut pendapat para tetua Carefree Island, 3 level absolut sudah menjadi batas dari Nineval dan segalanya di luar itu hanyalah sebuah legenda. Meski begitu, itu hanya 15-16 lapisan surga. Bagi mereka, mampu membentuk fondasi dari satu langit berlapis di atasnya merupakan pencapaian yang luar biasa. Tapi sekarang, Lin Ming telah membalik semua yang mereka ketahui. 33 surga berlapis. Surga Akasik. Lin Ming benar-benar bisa menjadi raja dunia yang hebat, tidak kusangka aku bisa menyaksikan 90 raja dunia yang hebat. Selain itu, saya bahkan mengalami bahaya hidup atau mati bersamanya di alam mistik Desolate Merah. Ini benar-benar sulit dipercaya, bisik Yerosewater. Dia merasa semua ini sulit dipercaya. Sebenarnya, meskipun misi Keret Desolate Mystic Realm penuh dengan bahaya, dia dan bawahannya telah lolos dengan selamat dan tanpa cedera karena Lin Ming. Tidak ada yang terjadi di luar kendali Lin Ming. Bahkan pengkhianatan White Mirror Jade tidak mengganggunya. Saat ini, perasaan di hati Yerosewater terlalu rumit. Selesai, Lin Ming mencengkeram tinjunya, merasakan tubuhnya dipenuhi kekuatan. Esensi sejatinya telah bangkit, jiwanya menjadi lengkap, dan hukum telah terukir di dalam dirinya. Pengalaman ini sangat mengukir apresiasinya terhadap Nineval. Tapi sekarang, dia merasa ada yang tidak beres, ada yang hilang. Benar sekali, bagaimana dengan benih dunia? Setelah 9 musim gugur, ketika seorang seniman bela diri meninggalkan fisik fana mereka dan mulai mengembangkan wujud dewa, simbol dari hal ini adalah bahwa dantian mereka akan terbuka menjadi benih dunia. Di masa depan ketika seniman bela diri ini menjadi master laut ilahi, benih dunia ini akan bertunas dan menjadi dimensi kecil. Tapi sekarang, Lin Ming tidak merasakan benih dunia di dalam tubuhnya. Dan saat ini, Mo Eversnow menatap awan energi asal itu. Wajahnya serius dan muram. Bagaimana ini? 9 musim gugur sudah berakhir, jadi kenapa masih banyak energi yang tersisa di awan energi asal itu, dan kenapa mereka belum menyebar? Bab 1123, Kesengsaraan Besar 5 Elemen. Di langit, awan energi asal masih berjatuhan. Tapi, tidak peduli seberapa kentalnya, jaraknya tetap tidak akan melampaui 99 mil. Dan di dalamnya, perubahan terus terjadi, seolah-olah awan sedang berevolusi. Lin Ming menyerap sejumlah besar kekuatan hukum dalam awan energi asal. Tapi, masih ada bagian yang tidak diserap oleh Lin Ming dan tetap berada dalam awan energi asal. Tubuh Lin Ming masih terendam dalam awan energi asal, mengambang di dalamnya. Lin Ming menyelesaikan 9 musim gugurnya. Kenapa dia belum turun? Para tetua Carefree Island tidak yakin dengan apa yang sedang terjadi. Sedangkan untuk Mo Eversnow, alisnya yang halus terkatup rapat. Dia juga tidak tahu apa yang akan terjadi setelah penghancuran kehidupan surga berlapis 33 yang sempurna. Petir 5 warna muncul di langit. Kemudian, suara melodi seperti lonceng pagi yang megah meledak ke langit, bergema tanpa henti. Suara semacam ini sangat besar dan menakutkan, seperti lonceng perunggu besar yang berbunyi sampai ke ujung bumi. Ketika murid-murid Pulau Carefree mendengar suara ini, mereka merasakan seluruh darah di dalam tubuh mereka membengkak. Detak jantung mereka berdebar seirama dengan suara ilahi ini, dan jejak pencerahan bahkan terjadi di antara setiap detak jantung. Suara ini itu adalah suara Dao Agung. Ada terlalu banyak hukum Dao surgawi yang berkumpul di awan energi asal, sehingga secara alami membentuk suara Dao besar. Apa yang kami dengar hanyalah sebagian kecil namun kami dapat merasakan sebagian dari pencerahan tersebut. Adapun Lin Ming sendiri, dia secara langsung menahan baptisan hukum Dao surgawi. Keuntungan yang didapatnya dari ini bisa dibayangkan. Beberapa tetua terkagum-kagum, hati mereka dipenuhi rasa iri. Kemudian,
Pada saat ini, suara Dao Agung tiba-tiba berubah. Rasanya seperti dewa sedang duduk di atas awan, memainkan sitar. Gelombang demi gelombang suara misterius melonjak keluar. Kadang-kadang ia bernada tinggi dan berani, seperti tentara di medan perang, berjalan dengan susah payah melewati perang dan lumpur. Kadang-kadang ringan dan lincah, seperti sungai dan gunung, manik-manik menetes dari piring batu giok. Kadang-kadang terasa lembut dan sejuk, seperti hujan musim gugur yang lebat, bunga-bunga berguguran dan layu. Tidak ada yang bisa memahami arti di balik suara misterius ini. Namun, saat semua orang tenggelam di dalamnya, awan energi asal mulai muncul lagi, dan energi yang melekat di dalamnya menjadi semakin kuat. Bukan hanya itu, tapi niat membunuh di dalam awan energi asal itu menjadi semakin tebal dan berat. Biasanya, ketika seorang seniman bela diri melintasi 9 musim gugur, awan energi asal yang mereka bentuk akan muncul dalam warna-warna cerah yang penuh keberuntungan, mencerminkan metode kultivasi atau aspek lain dari seniman bela diri tersebut. Hal ini membuat penyeberangan 9 musim gugur menjadi waktu yang penuh warna. Tapi Lin Ming justru sebaliknya. Awan energi asal yang dia panggil sangat kelabu dan serius, seperti kekacauan itu sendiri. Selain itu, awan energi asal yang ia bentuk jauh lebih berat daripada yang dibentuk oleh seniman bela diri biasa. Awan energi asal ini tampak seolah-olah terkondensasi dari energi nenek moyang dasar, dan awan itu sendiri mengandung niat membunuh yang luar biasa. Dan sekarang, niat membunuh ini menjadi begitu kental hingga menjadi besar, membuat semua orang yang berada di bawahnya merasakan tekanan yang besar. Setelah Lin Ming melintasi 9 musim gugur, tidak hanya awan energi asalnya tidak menyebar, namun energi di dalamnya semakin kuat. Itu adalah, para tetua Pulau Carefree membelalakan mata mereka. Mereka hanya mampu menatap tanpa daya saat sambaran petir emas menyilaukan menerangi awan energi asal itu. Cahaya yang terik ini tampak seperti matahari yang tersembunyi di balik awan gelap. Warna kulit Mo River Bliss segera berubah. Dia berteriak ketakutan, itu bukan lagi awan energi asal. Itu adalah awan kesengsaraan yang dahsyat. Apa maksudmu awan kesusahan? Xiao Skywhite bertanya dari samping Mo River Bliss. Saat ini, dia bekerja sama dengannya untuk menyembunyikan fluktuasi energi dari hukum dunia. Awan energi asal telah berevolusi menjadi awan kesusahan. 33 langit berlapis, awan energi asal 99 mil, 9 hingga 9 kembali menjadi 1, 9 musim gugur Lin Ming telah mencapai puncak kesempurnaan. Dao surgawi tidak akan membiarkan keberadaannya berlanjut, sehingga awan kesusahan terbentuk. Sebelum Mo River Bliss selesai berbicara, cahaya keemasan yang tersembunyi di balik awan berubah menjadi pedang emas tajam yang tiba-tiba melesat ke arah Lin Ming. Kesengsaraan guntur, Xiao Skywhite berteriak, matanya melebar seperti bulan. Tidak, kesengsaraan logam. Dari 5 unsur logam, kayu, air, api, dan tanah, logam ditempatkan terlebih dahulu. Itu adalah elemen yang paling kuat dan juga paling parah. Pedang ini muncul dengan panjang ratusan ribu kaki. Itu seperti senjata ilahi seorang Empyrean, menebas langsung ke arah Lin Ming. Kaca, pedang emas menebas tubuh Lin Ming, tubuhnya tiba-tiba bergetar, tetapi suara logam yang menghantam logam terdengar. Tubuh Lin Ming meledak dengan percikan api yang panas dan menyilaukan, dan di bawahnya, celah sepanjang ribuan kaki terpotong ke dalam bumi, membentuk jurang yang tak terduga. Ketika sesepuh dan murid langsung Pulau Carefree melihat jurang mengerikan yang terbentuk dari pedang emas ini di bumi, dan kemudian melihat Lin Ming masih melayang di langit, baik-baik saja, semuanya menelan ludah, tenggorokan mereka berkedut. Dalam menahan kesengsaraan logam, celah 1000 kaki telah muncul di bumi, tapi Lin Ming sendiri baik-baik saja. Apakah dia manusia? Bahkan sebongkah logam suci pun tidak terlalu keras. Setelah pedang emas pertama ditebang dari langit, semakin banyak bila emas yang menyala-nyala jatuh dari awan kesusahan, menyelimuti Lin Ming sepenuhnya dalam hujan emas. Cahaya emas bersinar di mana-mana, sangat mengerikan. Melihat dari jauh, Lin Ming sangat kecil dibandingkan dengan luasnya dunia yang tak terbatas. Dia tertelan oleh gelombang energi emas itu. Melintasi 9 musim gugur dan menghadapi kesengsaraan besar dari 5 elemen, saya belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Mo River Bliss dilanda panik. Apakah itu kesengsaraan guntur atau kesengsaraan 5 elemen, semuanya adalah kekuatan kesengsaraan surgawi. Di dunia ini, ketika sesuatu yang melampaui kebenaran tertinggi Dao surgawi lahir, keberadaan itu akan mendatangkan kesengsaraan surgawi pada dirinya sendiri. Misalnya saja, saat monster mencapai titik di jalur bela diri di mana ia akan memperoleh pencerahan, atau saat artefak roh senjata dewa tertinggi ditempa, atau saat pil dewa transenden lahir, atau bahkan saat kekuatan dewa transenden diciptakan, semuanya hal itu bisa menimbulkan murka kesengsaraan surgawi ke dunia. Dan sekarang, Lin Ming telah mempelajari 2 kekuatan ilahi yang transenden. Selain itu, ia mengolah tubuh dan energi ganda, sebuah proses yang telah melanggar hukum surgawi Dao alam semesta saat ini. Dan ada Magic Cube, sebuah eksistensi yang menentang kehendak langit. Selain itu, 9 musim gugur Lin Ming telah melintasi 33 langit berlapis dan menghasilkan awan energi asal sepanjang 99 mil. Dalam situasi ini, wajar baginya untuk menimbulkan kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan 5 elemen, Lin Ming, He, Xiao Skywhite memucat. Ini akan baik-baik saja jika itu adalah kesengsaraan guntur biasa, tetapi kesengsaraan 5 elemen mewakili 5 sumber energi yang membentuk semua kehidupan di alam semesta. Bagaimana kesengsaraan surgawi yang menggunakan kekuatan semacam ini bisa dilintasi dengan mudah?
Jika Lin Ming bisa melewati ini, itu juga akan menjadi kesempatan keberuntungan besar baginya. Lin Ming adalah seorang jenius yang terlalu mengerikan. Ada 4 atau 5 aspek dalam dirinya yang mampu memicu kesengsaraan surgawi. Semua itu jika ditambahkan berarti kesengsaraan surgawi Lin Ming akan sangat menakutkan. Tidak ada seorang pun yang dapat membantu seseorang melawan kesengsaraan surgawi. Orang itu hanya bisa menahan murka dao surgawi itu sendiri. Yang kuat memiliki kemampuan untuk melawan kesengsaraan surgawi yang kuat. Namun di saat yang sama, kekuatan besar mereka akan menyebabkan kesengsaraan surgawi yang lebih hebat lagi. Saat Morifer Bliss berbicara, bilah cahaya keemasan yang memenuhi dunia telah menciptakan lautan emas pijar yang menyilaukan. Setiap bilah cahaya memiliki kekuatan untuk membelah puncak gunung dan menghancurkan bumi. Bang, tubuh Lin Ming harus menanggung ribuan kesengsaraan logam pada saat yang sama. Esensi sejati pelindungnya langsung meledak dan kesengsaraan logam memotong daging dan darahnya. Peng, peng, peng. Setelah menyerap peninggalan tulang naga, tubuh Lin Ming menjadi sekeras besi ilahi. Meski begitu, kesengsaraan emas dari kesengsaraan surgawi ini terlalu kuat dan jumlahnya terlalu banyak. Bilahnya memotong daging Lin Ming, menyebabkan darah tumpah. Segera setelah itu, Lin Ming benar-benar tertelan oleh cahaya keemasan itu. Melihat kekuatan dan momentum yang menakutkan itu, orang bisa membayangkan bencana besar yang harus dilawan Lin Ming. 5 elemen kesengsaraan surgawi mewakili kehendak dao surgawi. Kekuatan kesengsaraan surgawi dirancang khusus untuk membunuh orang-orang jenius, untuk membunuh mereka yang berani menentang kehendak langit. Dalam hal ini, bagaimana mungkin mudah bagi siapapun untuk menghadapinya? Luka besar sepanjang ribuan kaki menutupi tanah. Bumi terkoyak-koyak. Ye Rosewater menyaksikan dengan matanya sendiri ketika istana di Pulau Carefree dihantam oleh salah satu bilah emas itu dan segera hancur berantakan. Ye Rosewater mengakui bahwa dia dapat menahan paling banyak 2 atau 3 kesengsaraan logam tersebut. Tapi untuk melawan ratusan atau ribuan pedang emas ini, bagaimana mungkin seorang seniman bela diri penghancur kehidupan masih bisa hidup di antara mereka? Semua orang menahan napas. Pada saat ini, prestise Lin Ming di hati sesepuh Pulau Carefree telah sepenuhnya berbalik. Selain karakter seperti Xiao Haogan dan White Brook, yang memiliki niat gelap dalam pikiran mereka, semua sesepuh lainnya berharap Lin Ming benar-benar dapat menyelesaikan 9 musim gugurnya, menjadi raja dunia hebat di masa depan dan membawa kejayaan kembali ke Pulau Carefree mereka. Sebelum munculnya 33 langit berlapis, Raja Dunia Agung adalah sebuah legenda. Tapi, bagi Lin Ming untuk mencapai 33 Layered Heavens di Ninefalnya, itu adalah legenda di antara legenda. Kemungkinan besar dia akan menjadi Raja Dunia yang hebat. Menentukan mana yang lebih berharga antara seorang jenius dan harta karun surgawi seperti pohon buah 10 dao yang memisahkan, para tetua dapat dengan jelas membedakan keduanya. Saat Ye Rosewater sedang berpikir, dia benar-benar melihat bahwa di dalam lautan cahaya keemasan yang dibentuk oleh bilah emas yang tak terhitung jumlahnya, teratai merah tua mulai bertunas, mekar sembarangan. Teratai merah ini berwarna merah hingga mencolok mata, merah hingga menyilaukan. Aura agung yang keluar dari teratai merah ini adalah milik seorang kaisar agung, perdana kaisar bunga teratai. Menghadapi kesengsaraan logam yang mengerikan ini, Lin Ming dengan tegas membuka ruang sang nenek. Pada saat itu, dunia sepertinya kembali ke masa paling primordialnya dengan energi nenek moyang yang kabur. Saat teratai merah bermekaran, lautan emas yang bergelombang seolah terbelah. Gemuruh-gemuruh-gemuruh, Lin Ming muncul kembali di hadapan semua orang. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Bahkan dengan ruang sang nenek, kesengsaraan logam masih merajalela di tubuhnya, mengoyak kulitnya dan merobek dagingnya. Esensi sejati pelindungnya tidak mampu menghalanginya sama sekali. Dan ini adalah Lin Ming, seseorang yang menyatu dengan tulang naga tertinggi. Seniman bela diri lainnya pasti sudah lama tercabik-cabik dan menderita kematian yang menyedihkan. Tulangku baik-baik saja, tapi terlalu banyak kulit dan terlalu banyak ototku yang robek. Lin Ming memeriksa tubuhnya. Meskipun darah mengalir dalam jumlah yang mengkhawatirkan, tidak ada luka pada tulang atau organnya. Pertahanan terkuat Lin Ming terletak di tulangnya. Selama tulangnya aman, maka Lin Ming bisa mengandalkan kekuatan vitalitas darah yang diperolehnya setelah menyerap sumsum tulang Azure Dragon untuk memulihkan lukanya dalam beberapa seperempat jam. Namun, hukum surgawi Dao tidak akan pernah memberi Lin Ming waktu yang lama untuk pulih. Setelah kesengsaraan emas berlalu, cahaya hijau tua mulai bersinar di dalam awan kesengsaraan. Energi besar dari hutan belantara dan alam melonjak keluar, mengembun menjadi hujan hijau muda yang mengguyur seluruh Pulau Carefree, seperti banjir besar di musim panas. Bahkan tumbuhan roh di bidang pengobatan mulai tumbuh pesat karena semua tumbuhan bersinar dengan vitalitas tak terbatas. Lingzi, teratai salju, ginseng, setiap ramuan berharga mulai tumbuh seperti rumput liar seolah-olah ribuan tahun berlalu dengan setiap tarikan napas. Jika ramuan umum ini ditempatkan di dunia fana, maka itu akan menjadi harta yang tak ternilai harganya, tetapi di sini tumbuh seperti rumput di mana-mana. Lin Ming secara alami tidak akan bersantai karena pemandangan musim semi yang indah dan semarak. Dia sangat jelas dalam hatinya bahwa ini adalah kesusahan kayu. Bang, tanah di bawah Lin Ming tiba-tiba meledak. Lusinan, ratusan akar raksasa menjulang ke langit, melingkari dirinya. Lin Ming tetap waspada, tidak bergerak seperti gunung. Ruang nenek moyang terpancar keluar dari tubuhnya. Setelah akar-akar ini terbang ke ruang sang nenek, mereka dengan cepat dilebur oleh hukum.
Meski begitu, sejumlah besar akar jatuh ke Lin Ming, mengikatnya dalam lapisan yang tak terhitung jumlahnya. Kesengsaraan kayu, akar dunia. Bab 1124, brutal. Pada kelima unsur tersebut, energi asal kayu memiliki sifat tumbuh tanpa henti. Saat Lin Ming terbungkus dalam akar dunia ini, dia tiba-tiba mengeluarkan tombak darah Phoenix. Meskipun seluruh tubuhnya bermandikan darah saat ini, kekuatan tempurnya masih dalam kondisi puncak. Bukan hanya vitalitas darahnya yang tidak menunjukkan tanda-tanda berkurang sedikit pun, bahkan justru mengepul seperti roket, meluncur melintasi langit yang tak berujung. Ya, dengan gelombang tombak darah Phoenix, sejumlah besar akar dunia dengan atribut kayu yang tajam terpotong. Namun, semakin banyak akar dunia yang muncul dari tanah, melingkari tubuh Lin Ming seperti benang-benang yang tak terhitung jumlahnya. Semua sendi Lin Ming mengeluarkan suara berderak yang eksplosif. Akar-akar dunia ini mempunyai kekuatan yang tak terbayangkan dalam diri mereka, bahkan artefak suci pun akan langsung dipelintir menjadi potongan. Esensi darah Phoenix, bakar untukku. Lin Ming meraung. Dari dalam tubuhnya, esensi darah Phoenix menyala. Cahaya keemasan menyala keluar dari antara alisnya dan hantu Phoenix emas gelap muncul di belakang Lin Ming, melebarkan sayapnya lebar-lebar. 3 konsep api tingkat pertama telah digabungkan menjadi satu. Setelah Lin Ming menyerap sejumlah besar fragmen hukum surgawi Dao dari 9 musim gugurnya, meskipun dia belum punya waktu untuk mencernanya secara menyeluruh, dia masih tanpa sadar menyatukan konsep api tingkat keempat. Api yang berkobar membakar akar-akar dunia ini, menghanguskan kegigihan mereka. Pada saat ini, Lin Ming membuka ke-6 gerbang, dan dengan ledakan kekuatan yang tiba-tiba, semua akar dunia ini dipecah oleh Lin Ming. Ini terlalu menakutkan. Dia hanyalah binatang purba berkulit manusia. Dia kehilangan banyak darah dan terluka di sekujur tubuhnya, namun sepertinya dia tidak terpengaruh sama sekali. Vitalitas darahnya masih melonjak ke langit dan kekuatan tempurnya masih pada puncaknya. Daya tahan dan kemampuan pemulihannya akan membuat siapapun terengah-engah karena tidak percaya. Ada ratusan pedang kesengsaraan logam, dan sekarang ada lebih dari 1000 akar dunia ini. Setiap bilah kesengsaraan logam dan akar dunia memiliki kekuatan untuk membantai pusat kekuatan Laut Ilahi awal, atau bahkan seorang jenius Laut Ilahi tengah. Dengan tahun 1000 sampai tahun 2000 bencana mengerikan yang akan terjadi, kekuatan gabungan dari bencana tersebut sangatlah luar biasa. Namun, semua itu dengan paksa dipikul oleh Lin Ming. Dia pasti telah menghabiskan begitu banyak energi namun esensi sejatinya sepertinya tidak berkurang sama sekali. Ketika semua orang berbicara, kesengsaraan surgawi berubah sekali lagi. Itu tidak lagi datang satu persatu, tetapi sekarang 2 di antaranya datang bersamaan. Ini adalah kesengsaraan ganda air dan api. Jika itu hanya kesengsaraan api maka Lin Ming tidak akan peduli. Tapi sekarang, kesengsaraan air telah ditambahkan. Kesengsaraan ganda air dan api. Api beterbangan dari awan, membentuk naga api besar yang membumbung tinggi di udara. Mengalir dari sisi ke sisi, tubuhnya lebih tebal dari tangki air. Dan di sisi lain ada naga es air biru. Naga es air ini memiliki kekuatan tumbukan dan sifat korosif yang mengerikan, mampu menenggelamkan semua esensi sejati. Naga api dan air mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga saat mereka meluncur menuju Lin Ming. Ini adalah serangan yang luar biasa dan membingungkan. Saat ini, Lin Ming telah mengalami 2 pertempuran hebat dan dia bahkan tidak punya waktu untuk mengatur napas. Tiba-tiba, dia dilalap api, seluruh tubuhnya menjadi tiang api berbentuk manusia yang dikelilingi oleh naga es air biru. 2 energi dingin dan panas secara bersamaan menyerang tubuh Lin Ming. Dengan tubuh Lin Ming sebagai medan perang, mereka memulai pertempuran brutal. Kesengsaraan logam dan kesengsaraan kayu telah menyerang bagian luar tubuh Lin Ming yang telah direformasi, namun kesengsaraan api dan kesengsaraan air ini telah masuk melalui meridiannya, ingin menghancurkan dantiannya. Tunas Dewa Sesat. Pikiran Lin Ming bergerak. Tunas Dewa Sesat mulai memancarkan lapisan demi lapisan cahaya ilahi yang cemerlang. Esensi sejati yang terkompresi melolong, dan ketiga daun api itu bersinar, saling memperbesar dan menekan amukan api di dalam dirinya. Tunas Dewa Sesat benar-benar layak disebut sebagai kekuatan ilahi yang transenden. Ia bahkan mampu menekan kekuatan pembalasan surgawi sampai tingkat tertentu. Tapi kesengsaraan air itu agak sulit untuk ditahan oleh Lin Ming. Kekuatan korosif yang kuat membanjiri dirinya, menyebabkan daging Lin Ming layu. Rasa sakit karena organ tubuhnya dicuci dengan air asam bisa dibayangkan. Jika yang menggantikannya adalah seniman bela diri normal, maka tulang-tulang mereka sudah lama meleleh karena air asam dan akan berubah menjadi genangan cairan berdarah. Bahkan jika itu Lin Ming, seluruh tubuhnya masih didera rasa sakit. Kesengsaraan air ini tidak hanya mengandung kekuatan yang sangat korosif, tetapi juga mewakili suhu dingin kutub yang paling ekstrim, suhu dingin yang lebih dingin dari es Arktik. Darah Lin Ming mulai membeku dan luka-lukanya membeku dengan lapisan es. Dengan suara mengiris, duri es terbentuk dari dalam tubuhnya, menembus kulit dan organ tubuhnya, membuat darah tumpah. Lin Ming sekali lagi membakar darah Phoenix kuno. Darah Phoenix yang berkobar dan bergolak dengan kuat mengusir kesengsaraan air. Namun, sebelum kesengsaraan air hilang, tanah di bawah Lin Ming sekali lagi mulai bergetar. Dari tanah yang penuh dengan retakan yang lebih besar mulai muncul dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Golem batu besar mulai merangkak keluar dari celah ini. Golem batu ini masing-masing berukuran sebesar bukit. Meskipun mereka tidak memiliki esensi sejati,
Kekuatan fisik mereka memiliki kekuatan puluhan juta jin. Satu pukulan dari mereka bisa meruntuhkan gunung. Sebelum satu gelombang berakhir, gelombang lain telah tiba. Ini adalah kesengsaraan bumi. Saat para tetua Pulau Carefree melihat pemandangan ini, mereka semua terkesiap. Siapa yang masih bisa melewati ini? Mo Riverbliss mengepalkan kedua tangannya. Melihat pemandangan ini, bahkan dia merasakan telapak tangannya basah karena keringat gugup. Keberadaan kesengsaraan surgawi bukanlah untuk meredam dan memberikan peluang keberuntungan bagi para jenius mengerikan yang berani melanggar perintah Dao surgawi. Sebaliknya, itu adalah perintah utama untuk menghancurkan mereka. Kesengsaraan surgawi tidak mudah untuk diatasi. Meskipun binasa di bawah kesengsaraan surgawi bisa dikatakan merupakan suatu ketidakadilan, hal itu bukanlah hal yang aneh sama sekali. Lin Ming, kamu harus bertahan, kata Mo Riverbliss dengan napas tertahan. Dia tidak bisa menenangkan suasana hatinya lebih lama lagi. Dan di sampingnya, meskipun Mo Eversnow yang biasanya pendiam berhasil mempertahankan penampilan tenangnya, dia masih meremas-remas kedua tangannya. Sekarang, Lin Ming bisa dikatakan menolak 3 jenis bencana. Dia membakar darah Phoenix kuno, membuka kekuatan dewa sesat, dan menampilkan ruang sang nenek. Dia telah sepenuhnya menggunakan semua jurus pamungkasnya. Darah menghujani tanah. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka mengerikan dan kristal es ganas menembus kulitnya. Tubuh Lin Ming seperti kantong darah yang pecah, sulit untuk menatap lurus ke arahnya. Dia dengan paksa menggunakan tunas dewa sesat untuk menekan kekuatan api, dan kemudian menggunakan kekuatan api untuk melarutkan kristal es di tubuhnya. Akhirnya, dia mengembangkan tombak darah Phoenix, dan dengan kekuatan fisiknya yang hebat saja dia menembak ke arah golem batu. Pada saat ini, esensi sejati batinnya telah tercampur menjadi kekacauan yang benar-benar kacau, dia tidak dapat memanggilnya sedikitpun. Yang bisa ia andalkan hanyalah kekuatan fisiknya sendiri. Manual Tyrant Surgawi, ratusan gelombang berlapis. Lin Ming berteriak keras dan pembuluh darah biru menonjol di dahinya. Dia membuka ke-6 gerbang dan memutar kekuatannya hingga batasnya. Golem batu ini masing-masing memiliki kekuatan puluhan juta jin. Mereka meluncur menuju Lin Ming dengan kekuatan kasar yang menghancurkan. Ini adalah pertarungan kebiadaban secara langsung. Bang! Golem batu pertama hancur berkeping-keping oleh tombak Lin Ming. Meskipun kekuatan fisik Lin Ming berjumlah selusin lebih juta jin, dengan menggunakan ratusan gelombang berlapis dari Celestial Tyrant Manual, kekuatannya bisa meningkat hingga 30-50 juta jin yang mencengangkan. Ini sama sekali bukan manusia. Ini adalah kedua kalinya Penatua Pulau Carefree mengucapkan kata-kata ini. Saat dia melihat Lin Ming menghancurkan golem batu dengan kekuatan kasar, dia hanya terpana. Aliran esensi sejati dalam tubuh Lin Ming telah terbalik, dan tubuhnya secara bersamaan mengandung kesengsaraan api dan air. Dia bahkan tidak mampu menekan lukanya. Semua meridian seniman bela diri biasa akan terkoyak dan mereka akan mati pada saat ini, apalagi terus bertarung. Tapi untuk Lin Ming, dia dengan kuat menolak semua ini dan menghancurkan golem batu kesusahan bumi. Saat Lin Ming menghancurkan golem batu pertama, dia bisa merasakan kekuatan getar yang besar menyebar ke lengannya, hampir menyebabkan jaring telapak tangannya terbelah. Namun, rasa sakit yang menyiksa ini sebenarnya menyebabkan Lin Ming jatuh ke dalam kegilaan pertarungan yang lebih besar. Menghancurkan. Tombak itu sendiri adalah senjata yang dimaksudkan untuk pertarungan langsung. Satu-satunya senjata yang bisa menghancurkan satu batalion yang terdiri dari 1000 tentara adalah tombak. Seorang jenderal militer, tidak peduli dalam situasi apa mereka bertempur, hanya akan menggunakan tombak, pedang sabit naga besar, atau tombak tuan. Ini karena senjata-senjata ini mengandung kekuatan yang besar dan membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Jika seseorang memegang tombak dan menghancurkannya ke bawah, bagaimana mungkin pedang satu tangan bisa memblokirnya? Dalam situasi dengan kekuatan yang sama, seseorang hanya bisa menghindar. Ini karena jika pedang digunakan untuk menahan serangan seperti itu tidak akan cukup bahkan jika seseorang memegang pedang itu dengan kedua tangannya. Kaca. Golem batu dihancurkan menjadi beberapa bagian satu per satu. Pembuluh darah Lin Ming terus terkoyak bahkan ketika kekuatan amukan api dan es yang membekukan bertempur di dalam tubuhnya. Baginya untuk tetap bisa menampilkan kekuatan tempur yang begitu dahsyat dalam situasi ini sungguh mendebarkan sekaligus mengerikan. Pertarungan biadab dan gila ini berlangsung hampir setengah dupa, 100 golem batu lebih benar-benar dihancurkan oleh Lin Ming, dengan tidak ada yang tersisa kecuali batu yang hancur. Di bawah Lin Ming, gunung batu terbentuk. Adapun Lin Ming, dia berdiri di atas gunung batu ini dan mendukung dirinya dengan tombak darah Phoenix. Angin kencang bertiup melewatinya, membuat helaian rambutnya berkibar tertiup angin. Pada saat ini, dengan warna merah tua, dia seperti dewa perang darah, menyebabkan orang-orang yang melihatnya menggigil dari jiwa mereka. Saat ini, semua orang tercengang. Itu bukan hanya kekuatan Lin Ming, tapi semangatnya yang tak tergoyahkan, kegigihannya dalam berperang, dan kemauannya yang seolah-olah bisa menaklukkan surga. Para tetua Pulau Carefree membelalakkan mata mereka. Bahkan seseorang seperti Xiao Haogan, yang membenci Lin Ming, mau tidak mau mengakui bahwa besarnya pencapaian Lin Ming saat ini bukan hanya karena dia memiliki banyak peluang keberuntungan, namun karena keinginannya jauh melampaui semua akal sehat. Kesengsaraan surgawi, apakah sudah berakhir? Ye Rosewater memandang Lin Ming, jantungnya berdebar kencang. Saat ini, tidak ada satupun bagian tubuh Lin Ming yang tidak terluka.
Dia berlumuran darah dan dia tampak seperti iblis Asura yang telah bangkit dari neraka. Jika seorang wanita fana melihat Lin Ming sekarang, mereka akan pucat, bahkan mungkin pingsan. Tapi bagi Yerosewater, saat penampilan Lin Ming terlihat di matanya, dia benar-benar merasa seolah-olah Lin Ming dipenuhi dengan pesona yang tak terbatas, meninggalkan pengalaman yang menggetarkan hati di benaknya yang tidak akan pernah terhapuskan. Penampilan seorang seniman bela diri dapat diubah menggunakan metode budidaya tertentu. Seseorang bahkan tidak akan bisa merasakan penampilan aslinya dengan akal ilahi. Mereka bahkan dapat mengembalikan penampilan mudanya dengan mengonsumsi sebagian dari budidayanya. Terlebih lagi, karena tubuh seorang seniman bela diri ditempa oleh energi berulang kali, tidak banyak seniman bela diri yang terlalu jelek. Oleh karena itu, keburukan dan keindahan bukanlah apa yang dicari oleh para seniman bela diri ketika mencari pendamping seumur hidup. Apa yang mereka lihat adalah kemauan seseorang, bakatnya, pengalamannya, dan segala macam hal intrinsik lainnya. Meskipun penampilan Lin Ming saat ini ganas tanpa sedikit pun ketampanan yang bisa ditemukan, aura berdarah panasnya yang tak terkalahkan, garis besarnya yang ulet dan pantang menyerah, semua itu tertanam dalam di hati Yerosewater. Dan mungkin, bukan hanya Yerosewater yang merasakan hal yang sama juga. Kesengsaraan surgawi sudah berakhir, kekuatan hidup Lin Ming sudah sangat lemah. Menanggung dua kesengsaraan air dan api dan juga melawan golem batu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Lin Ming telah melampaui vitalitasnya, saya khawatir dia berada dalam situasi berbahaya. Vitalitas darah Lin Ming memang lemah, hampir seluruh darahnya telah terkuras habis. Dan saat ini, Lin Ming tiba-tiba berbalik. Cahaya cemerlang muncul di pupil matanya. Di dalam tubuh Lin Ming, sumsum naga mulai bergerak dengan tenang, menciptakan darah segar. Semua vitalitas darah dalam tubuh Lin Ming mulai perlahan terbakar. Ini, vitalitas hidup aneh macam apa ini? Bahkan ketika dia menjadi lampu tanpa minyak, dia masih bisa pulih. Astaga, luka-lukanya pulih dengan sendirinya. Ini hanyalah keajaiban. Bab 1125, 9x9 penghancuran kehidupan. Cahaya bintang bersinar dari langit. Lin Ming menggenggam tombak darah Phoenix, rambut panjangnya berkibar sembarangan di angin saat vitalitas darah melonjak dalam dirinya. Dari sekeliling, para tetua istana Carefree terdiam. Lin Ming benar-benar telah melewati kesengsaraan besar 5 elemen. Dia melakukannya dengan mengandalkan vitalitasnya yang kuat serta kemauannya yang abadi. Sekarang, darah dan dagingnya mulai beregenerasi saat lukanya perlahan sembuh. Dia telah melewati kesengsaraan besar 5 elemen. Meskipun Lin Ming terluka parah, begitu dia pulih, manfaatnya akan sangat besar. Ini sungguh luar biasa. Bagi Lin Ming untuk sampai pada langkah ini bukan hanya 9 kali yang sempurna, tetapi sesuatu yang ada bahkan melampaui 9 kali, memberinya lebih banyak manfaat. Suara Morifer Bliss bergetar saat dia berbicara. Ini seperti ujian pegawai negeri kekaisaran di dunia fana. Lin Ming telah melewati 9 musim gugur dan telah mencapai 33 langit berlapis, ini bisa dianggap sebagai skor sempurna. Ini cukup untuk menjadi sarjana nomor 1 di negeri ini. Namun, di atas nilai sempurna ada mata pelajaran tambahan. Kesengsaraan 5 elemen yang dilewati Lin Ming dapat dianggap sama dengan mata pelajaran tambahan ini. Bagi Lin Ming untuk mencapai langkah ini bisa dikatakan kebetulan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang jenius jika mereka menginginkannya. Seseorang membutuhkan peluang keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya untuk bersatu untuk menghasilkan peluang ini. Itu bukanlah peristiwa yang bisa terulang kembali. Kubus ajaib, 2 set kekuatan ilahi yang transenden, dan tubuh ganda serta penanaman energi dengan 6 yang pertama dari 8 gerbang tersembunyi batin terbuka. Setiap langkah yang diambil Lin Ming bisa disebut kesempurnaan. Hanya dengan menyatukan semua ini dia mampu membangkitkan kesengsaraan surgawi terhadapnya. Sejak Lin Ming berada di ranah Hautian, sumber daya yang dia konsumsi berada beberapa batas di atas apa yang seharusnya dibutuhkan oleh rata-rata seniman bela diri di wilayahnya. Ketika dia berada di batas latihan tubuh, dia menggunakan kristal hati iblis hancur dari alam inti berputar. Ketika dia berada di alam Hautian dia menggunakan akar naga nirwana dari alam penghancur kehidupan. Ketika dia berada di alam Siantian dia menggunakan surga alam laut ilahi Step Demon God Bond. Ketika dia berada di ranah inti berputar, dia menggunakan sumber daya dalam jumlah besar yang bahkan sulit ditanggung oleh kerajaan ilahi, dan sekarang di ranah penghancuran kehidupan, dia menggunakan esensi darah Phoenix dan 10 pemutusan pohon buah dao yang akan menggerakkan seorang Holy Lord, dan ada juga tulang naga tertinggi yang akan membuat pembangkit tenaga listrik Raja Dunia menjadi gila karena cemburu. Semua peluang keberuntungan itu telah terakumulasi sepanjang perjalanan, dan sekarang semuanya meledak bersama, mengarah pada pencapaian Lin Ming saat ini. Benih dunia, Lin Ming menutup matanya, menyalurkan akal sehatnya ke seluruh tubuhnya. Dia tidak menemukan benih dunia, tetapi dia menemukan bahwa dalam menahan kesengsaraan 5 elemen, tekadnya telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Tanpa disadari, semangat pertarungan emas dasarnya tampak seolah-olah akan menembus belenggu dan mencapai tingkat kesuksesan emas kecil. Benih duniaku, Lin Ming sedikit mengerutkan kening. Kemudian, dia melihat ke langit, sepertinya menyadari sesuatu. Awan gelap membubung di atasnya, energinya masih berkumpul seperti sebelumnya. Ini masih belum berakhir. Pikiran Lin Ming bergetar. Ketika dia menemukan anomali ini, begitu pula Morifer Bliss dan Mo Eversnow. Mereka menatap awan kesusahan itu dan berteriak ketakutan, kesengsaraan surgawi belum berakhir.
Bukan hanya kesengsaraan 5 elemen yaitu logam, kayu, air, api, dan tanah, ada juga angin dan guntur. Awan kesusahan itu masih mengandung energi angin dan guntur. Kelima unsur tersebut dianggap sebagai logam, kayu, air, api, dan tanah, dan seringkali angin dan guntur ditempatkan di antara unsur-unsur tersebut. Namun, kenyataannya angin dan guntur bukanlah milik 5 elemen. Sebaliknya, mereka termasuk dalam 8 trigram. Kesengsaraan surgawi yang terbentuk dari 2 energi ini bahkan lebih dahsyat daripada kesengsaraan 5 elemen. Terutama kesengsaraan guntur, itulah bentuk utama kesengsaraan surgawi. Dalam dongeng, guntur adalah kekuatan pembalasan surgawi yang dimiliki oleh para dewa ketika mereka menghukum semua orang yang melanggar kehendak surga. Mo Eversnow menatap awan kesusahan di langit yang semakin tebal dan kuat. Dia dengan muram berkata, logam, kayu, air, api, tanah, kesengsaraan 5 elemen serta kesengsaraan angin dan guntur, dengan total 7 jenis yang berbeda. Mungkin 7 variasi kesengsaraan yang berbeda bukanlah batasnya. 3 melambangkan awal dan 9 melambangkan batas. Inilah mengapa penghancuran kehidupan membutuhkan 3 sebagai satu kesatuan dan 9 sebagai kesempurnaan. Ketika beberapa monster besar yang tak tertandingi melewati kesengsaraan, mereka seringkali harus melewati 9 tingkat kesengsaraan surgawi. Mungkin apa yang harus dialami Lin Ming bukan hanya angin dan guntur, tetapi 2 kesengsaraan lagi setelah itu, dengan total 9 kesengsaraan. 2 kesengsaraan lagi, ini, Mo River Bliss tercengang. Tapi, dia juga setuju dengan pemikiran Mo Eversnow. Sepanjang perjalanan penghancuran kehidupan seorang seniman bela diri, mereka harus melewati penghancuran kehidupan 9 kali berbeda. Setiap 3 tahap penghancuran kehidupan adalah sebuah divisi. 3 tahap pertama penghancuran kehidupan adalah pembagian, esensi. Esensinya adalah daging dan darah, dan juga pembentukan tubuh fana. 3 tahap kedua penghancuran kehidupan adalah pembagian, energi. Energi berarti reformasi dan tian. Terakhir, 3 tahap terakhir penghancuran kehidupan adalah pembagian, ilahi. Yang ilahi berarti jiwa, dan juga merupakan reformasi jiwa. Setiap divisi mengambil 3 sebagai satu unit sehingga totalnya 9. Mereka masing-masing merupakan penempaan esensi, energi, dan ketuhanan, 3 jenis berbeda. Adapun tahap ke-9 terakhir dari penghancuran kehidupan, juga membutuhkan 3 sebagai satu kesatuan. Setiap langit berlapis diwakili oleh 3 mil. Nineval terendah akan menghasilkan awan energi asal sepanjang 3 mil, dan setiap peringkat ke atas meningkat 3 mil lagi. Setelah mencapai 33 lapisan surga, akan ada awan energi asal sepanjang 99 mil. Ini adalah yang ekstrim dari 3 dan 9, yang mewujudkan kesempurnaan Dao surgawi di mana-mana. Sekarang Lin Ming sedang melewati kesengsaraan surgawi dalam situasi yang sangat sempurna, dia tidak akan berhenti hanya pada 7 variasi kesengsaraan. Seharusnya totalnya 9 kali. Ketika Mo River Bliss melihat setiap kesengsaraan surgawi yang dihadapi Lin Ming menjadi semakin kuat, dia tidak tahu betapa dahsyatnya 2 kesengsaraan terakhir. Apa yang Lin Ming lewati bukanlah 9 musim gugur yang normal. Setiap kesengsaraan surgawi yang dia lewati adalah baptisan atas tubuhnya, esensi sejatinya, jiwanya, dan bahkan kehendaknya. Setiap kesengsaraan yang dia lewati dapat dianggap sebagai tahap kecil dari penghancuran kehidupan. 9 musim gugur Lin Ming bukanlah penghancuran kehidupan tahap ke-9 yang sederhana, tetapi dapat dianggap sebagai penghancuran kehidupan 9 kali 9. Penghancuran kehidupan mengambil 9 sebagai puncaknya, tidak mungkin ada 10 tahap penghancuran kehidupan karena itu akan melanggar aturan Dao surgawi. Namun, antara 9 dan 10 juga ada angka 9 kali 9, ini juga merupakan 9 kali 9 penghancuran kehidupan, batas dari semua batasan. 9 kali 9 penghancuran kehidupan, itu adalah bentuk penghancuran kehidupan yang benar-benar berbeda. Saat Mo River Bliss dan Mo Eversnow berbicara, kesengsaraan besar berupa angin dan guntur telah tiba. Aliran angin kesusahan mengalir turun, sehitam tinta. Mereka seperti naga banjir hitam yang ganas, menggeram dan mencakar seluruh tubuh. Mereka mengeluarkan jeritan hantu, seolah-olah ada banyak jiwa menyedihkan yang terkandung di dalamnya. Angin seperti itu menyebabkan kulit kepala terasa kesemutan. Ini lebih mengerikan daripada badai luar angkasa yang dialami oleh seseorang yang naik dari alam rendah ke alam ilahi. Dan yang terjadi setelah kesengsaraan angin ini adalah kesengsaraan guntur. Kesengsaraan guntur ini sudah sulit untuk dijelaskan. Yang terlihat hanyalah lautan ungu yang luas dengan kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Laut ungu ini menutupi seluruh istana Carefree. Di antara langit dan bumi, yang ada hanyalah cahaya ungu yang menyilaukan dan mulia. Kesengsaraan angin dan guntur meletus pada saat bersamaan. Engah, di sekitar Carefree Palace, para tetua yang bertanggung jawab mengatur formasi susunan tiba-tiba bergetar. Cakram susunan di bawahnya meledak menjadi bubuk dan mereka memuntahkan darah saat terbang mundur. Bahkan Mo River Bliss memucat. Dia dipaksa berulang kali. Kekuatan Dao surgawi membelah semua sangkar dan belenggu. Tidak ada yang bisa membantu Lin Ming melewati kesengsaraannya. Sekalipun mereka hanya berusaha menahan gelombang kejut energi Dao surgawi, mereka masih dapat menerima serangan balik yang mengerikan. Ini bukanlah masalah kultivasi. Semakin kuat seseorang, semakin kuat pula kekuatan kesengsaraan surgawi yang harus mereka tanggung. Namun, Dao surgawi tidak akan melenyapkan semua keberadaan yang melanggar aturannya dengan kekuatan tertinggi dan tak terbendung. Seperti kata pepatah, surga tidak akan pernah menutup semua jalan keluar.
Dao surgawi akan selalu meninggalkan peluang paling kecil untuk bertahan hidup. Ini adalah hukum Dao surgawi, suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Meski begitu, Dao surgawi mengizinkan penantang, dan mereka yang memiliki kekuatan melebihi bahkan bisa menentang kehendak langit. Dari sini, orang dapat melihat bahwa Dao surgawi dipenuhi dengan kontradiksi. Mustahil untuk berspekulasi tentang cara kerja di baliknya. Ini buruk. Saat Morifer Bliss dipaksa mundur, pikirannya terhubung dengan Carefree Palace. Dia menggunakan kekuatan Carefree Palace dan membuka barisan pelindung besar di pulau itu. Sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa tidak mungkin untuk membatasi energi Dao surgawi dari Lin Ming melintasi 9 musim gugur. Jika dia mencobanya, dia akan mendapat serangan balik dari Dao surgawi. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah mengaktifkan formasi susunan pelindung besar di pulau itu dan menyembunyikan seluruh area, membuat seluruh pulau Carefree menghilang untuk jangka waktu tertentu. Dia hanya bisa berharap bahwa tidak ada tetua tertinggi yang kebetulan melewati Laut Merah terpencil, jika tidak, mereka pasti akan melihat keanehan yang terjadi di pulau Carefree. Kekuatan ini, kekuatan Dao surgawi, ini bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh manusia. Saat para tetua pulau Carefree melihat bahkan Morifer Bliss menerima luka ringan akibat serangan balik dari Dao surgawi, mereka semua berteriak ketakutan. Di mata mereka, Morifer Bliss adalah karakter seperti dewa. Mereka beralih ke angin mengerikan dan kesengsaraan guntur yang menutupi langit, rasanya seperti akhir zaman telah tiba di depan pintu rumah mereka. Apakah ini benar-benar sesuatu yang bisa ditolak oleh manusia? Apakah Lin Ming akan binasa di sini? Meskipun semua orang sangat menyadari bahwa kekuatan Lin Ming luar biasa, tidak ada sesepuh yang bisa mempertahankan kepercayaan mereka padanya saat mereka menatap kesengsaraan surgawi yang mengerikan itu. Sebelum mereka bisa berpikir lebih jauh, Lin Ming sudah ditelan oleh kesengsaraan angin dan guntur. Di bawah kekuatan surga yang luas, Lin Ming seperti sepotong kapas yang terjebak dalam badai musim panas raksasa, tidak layak dan tidak berarti. Darah Phoenix kuno, terbakar. Kekuatan dewa sesat, meletus. Lin Ming mengerahkan upaya penuhnya. Di belakangnya, Perdana Kaisar Bunga Teratai muncul, berwarna merah tua seperti baru saja meminum darahnya. Itu mulai mekar dengan keindahan yang nyata. Bunga Teratai Perdana Kaisar ini juga ditelan oleh kesengsaraan angin dan guntur. Kekuatan Dao surgawi sangat menarik, tidak dapat dihentikan. Di hadapan hukum Dao surgawi, kekuatan makhluk hidup tampak terlalu lemah dan rapuh. Cepat mundur, mundur. Para tetua dan murid langsung Pulau Carefree semuanya mundur saat mereka menghadapi kesengsaraan guntur ini, jangan sampai mereka tersentuh olehnya. Ini adalah kesengsaraan surgawi yang disebabkan oleh jenius mengerikan Lin Ming. Tanpa perlu mengatakannya, para murid langsung itu tahu bahwa jika mereka tergores oleh kekuatan ini, mereka akan berubah menjadi debu. Sedangkan bagi banyak sesepuh, tidak satupun dari mereka yang berani membiarkan kesengsaraan surgawi mendekati tubuh mereka. Meskipun kekuatan mereka jauh melampaui Lin Ming, kesengsaraan surgawi ini bukanlah jenis energi biasa. Jika mereka menyentuhnya dan menyinggung keagungannya yang agung, hal itu pasti akan menyebabkan mutasi pada kesengsaraan surgawi dan serangan balasan akan menimpa mereka. Semakin tinggi budidaya mereka, semakin kuat kesengsaraan surgawi yang terjadi. Inilah sebabnya mengapa kultivasi tidak berguna di hadapan kesengsaraan surgawi. Tak satu pun dari mereka percaya bahwa bakat mereka dapat dibandingkan dengan Lin Ming dengan cara apapun. Kesengsaraan surgawi yang ditimbulkannya benar-benar dapat digambarkan sebagai neraka apokaliptik. Pulau utama Carefree Island telah dijungkir-balikkan oleh kesengsaraan surgawi. Sejumlah besar istana dan paviliun hancur total akibat badai angin dan guntur. Bangunan-bangunan dan pohon-pohon roh di istana Carefree, setelah tersapu oleh angin kesengsaraan hitam, akan segera berubah menjadi abu. Adapun kesengsaraan guntur itu, akan meninggalkan bumi yang hancur dan hangus kemanapun ia pergi. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Bumi bergetar, petak-petak tanah yang luas berubah menjadi debu, hancur total. Jurang raksasa menganga muncul di tanah, perlahan terisi air dan membentuk danau besar. Di bawah pemandangan apokaliptik ungu tua yang menyesakkan ini, tidak ada seorang pun yang bisa menggunakan akal ilahi mereka untuk menyelidiki apa yang terjadi dalam kesengsaraan angin dan guntur. Bahkan Mo Eversnow dan Mo River Bliss tidak terkecuali. Mereka menunggu setengah dupa waktu. Akhirnya, kesengsaraan angin dan guntur mulai mereda perlahan hingga benar-benar memudar. Energi antara langit dan bumi berangsur-angsur hilang ketika semuanya kembali tenang. Adapun di mana Lin Ming berdiri sebelumnya, tidak ada yang tersisa di sana kecuali lubang tak terduga. Semua orang tidak bisa tidak melihat lubang itu. Lin Ming, dia masih berdiri di sana. Astaga, hehehe, semua murid Carefree Island berteriak ketakutan. Bahkan Yerosewater tanpa sadar menutup mulutnya, bibir dan jari-jarinya gemetar. Hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran dan kekacauan. Bahkan seseorang dengan saraf yang kuat seperti Yerosewater tidak berani melihat ke bawah. Bab 1126, mendidih dengan darah. Pada saat ini, Lin Ming setengah terkubur di bumi hangus dan tubuhnya hangus hitam. Tubuh dagingnya telah layu, ini adalah akibat dari kesengsaraan angin hitam yang menerpa dirinya. Jika kesengsaraan angin ini bertiup melalui puncak gunung itu akan berubah menjadi bubuk. Jika pukulan itu menimpa seniman bela diri biasa, seniman bela diri itu akan benar-benar kering, hanya menyisakan sekam mumi. Seperti ini, kesengsaraan angin telah mengalir ke tubuh Lin Ming. Rambut panjangnya layu dan kulitnya pecah dan hangus.
Serpihan kulit yang terbakar melayang tertiup angin, berubah menjadi debu yang berjatuhan. Alasan Lin Ming berakhir dalam situasi seperti ini adalah 90% karena kesengsaraan angin. Dengan kesengsaraan angin dan guntur kembar, sebagian besar kesengsaraan guntur telah ditekan oleh tunas dewa sesat. Kalau tidak, situasinya akan sangat buruk. Kekuatan dewa sesat benar-benar layak disebut sebagai kekuatan ilahi yang transenden. Metode kultivasi normal mengikuti hukum Dao Surgawi untuk menampilkan kemiripan kekuatan tempur, dan bahkan metode kultivasi tingkat surga puncak hanya mampu menerapkan hukum Dao Surgawi secara ekstrim. Namun, hanya kekuatan ilahi transenden yang mampu mengendalikan Dao Surgawi sampai tingkat tertentu, itu adalah metode kultivasi yang mampu mengubah Dao Surgawi. Metode budidaya tingkat ini sendiri merupakan pelanggaran terhadap alam semesta dan keberadaan yang membuat marah Dao Surgawi. Itu adalah kemampuan yang mengendalikan Dao Surgawi dan menggunakannya sebagai alat, jadi bagaimana mungkin dewa yang transenden tidak bisa membangkitkan kemarahan Dao Surgawi. Jadi, ketika kekuatan ilahi yang transenden lahir ke dunia, hal itu juga akan mendatangkan kesengsaraan surgawi. Hanya ketika dewa transenden mungkin selamat dari Dao Surgawi barulah ia benar-benar dianggap hidup. Kekuatan dewa sesat adalah kekuatan ilahi yang transenden dan dengan demikian mampu mengubah Dao Surgawi sampai batas tertentu. Itu adalah metode kultivasi yang mampu menekan kesengsaraan surgawi. Keberadaannya telah memungkinkan Lin Ming untuk menekan kesengsaraan api dan kesengsaraan guntur sebesar 70-80%, jika tidak, Lin Ming mungkin sudah mati sekarang. Sebab, kesengsaraan api dan kesengsaraan guntur terjadi bersamaan dengan kesengsaraan lainnya, yaitu kesengsaraan ganda air dan api, serta kesengsaraan ganda angin dan guntur. Dengan Sprout Dewa Sesat yang menekan satu sisi, ini memungkinkan Lin Ming dengan sepenuh hati menangani sisi lainnya. Meski begitu, Lin Ming telah mencapai batas kekuatannya. Apakah Lin Ming sekarat? Di sekeliling Lin Ming, para tetua Pulau Carefree saling memandang dengan rasa ngeri. Jika Lin Ming meninggal maka itu benar-benar lelucon. Seorang jenius dengan begitu banyak materi surgawi yang diinvestasikan padanya akhirnya ditebas oleh kesengsaraan surgawi. Jika itu bukan lelucon, lalu apa? Dia belum mati, tubuhnya masih mengandung vitalitas yang dalam. Terlebih lagi, ia bahkan perlahan memulihkan dirinya sendiri. Surga, seorang seniman bela diri penghancuran kehidupan yang normal akan mati jauh sebelum menjadi seperti ini, namun Lin Ming masih hidup. Kekuatan hidup macam apa ini? Teriak para tetua Pulau Carefree. Dari tubuh Lin Ming yang awalnya mematikan, mereka bisa merasakan gelombang energi darah. Meskipun lemah, itu benar-benar ada. Seiring berjalannya waktu, kekuatan hidupnya menjadi semakin kuat, bahkan mendorong perkembangan darah dan daging baru. Lin Ming lulus. Haha, dia akhirnya melewati kesengsaraan surgawi ini. Kata seorang tetua dengan gembira. Tidak benar, lihat di atas, awan kesusahan itu masih ada. Mungkin masih ada hal lain. Apa? Tidak? Itu tidak mungkin. Jika itu benar maka Lin Ming akan benar-benar mati. Untuk seorang jenius yang mengerikan seperti Lin Ming, takdir yang berkumpul di tubuhnya tidak dapat diduga. Dia adalah seseorang yang akan menjadi raja dunia hebat di masa depan, jadi bagaimana mungkin dia bisa mati dalam kesengsaraan surgawi. Jangan meremehkan kesengsaraan surgawi, itulah kekuatan Dao surgawi. Dalam legenda, ada orang-orang jenius yang tiada taranya dan harta karun yang tak tertandingi yang dihancurkan oleh kesengsaraan surgawi. Dao surgawi tidak akan membiarkan keberadaan apapun yang terlalu sempurna. Jika ada sesuatu yang terlalu sempurna maka mereka mungkin bisa membalikkan Dao surgawi di masa depan. Lin Ming adalah eksistensi yang melampaui kesempurnaan. Sesepuh ini berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, Mo Eversnow dan Mo Riverbliss menahan napas, mata indah mereka terbelalak saat menatap awan kesusahan. Saat ini, mereka tidak lagi berasumsi bahwa mereka akan beruntung. Ini karena awan kesengsaraan tidak menyebar. Sebaliknya, ini mulai menghemat energi. Sudah pasti 9 kesengsaraan surgawi yang berbeda akan datang. Pertanyaan kuncinya adalah kapan dua bencana terakhir ini akan terjadi. Mo Eversnow menggenggam kedua tangannya, bentuk jiwanya menggigil. Dahi Mo Riverbliss basah oleh butiran keringat, namun dia tidak mau repot-repot menyekanya. Saat ini, tidak ada yang bisa membantu Lin Ming. Awan kesengsaraan di atas kepalanya adalah dewa kematian yang memusnahkan kehidupan, penentu kehancuran yang sebenarnya. Mungkinkah itu kubus ajaib, pikir Mo Eversnow dalam hati. Kesengsaraan surgawi yang mengerikan seperti itu bukanlah bentuk, atau bentuk kemarahan apapun terhadap Lin Ming. Sebaliknya, surga benar-benar ingin memusnahkannya. Benang harapan terakhir yang seharusnya diberikan oleh surga kepadanya begitu samar sehingga bahkan tidak terlihat. Sejak zaman kuno memang banyak sekali keberadaan yang terlalu sempurna ketika dilahirkan, sehingga menarik kesengsaraan surgawi. Misalnya, kekuatan ilahi yang transenden, pil ilahi yang transenden, dan raja dunia agung yang mengerikan. Ketika makhluk-makhluk ini lahir, mereka akan menghadapi kesengsaraan surgawi dan mungkin jatuh dari langit. Namun, mereka yang tewas adalah minoritas. Langit tidak pernah menutup semua jalan harapan. Dao surgawi adalah konsep yang sepenuhnya kontradiktif. Meskipun ia mencoba untuk menghancurkan semua keberadaan yang berani melanggar hukumnya, hal itu juga akan memberi mereka sedikit peluang untuk bertahan hidup. Namun, jika keberadaan super yang sangat kuno itu menghadapi kesengsaraan surgawi yang brutal dengan tingkat yang sama dengan yang dihadapi Lin Ming, maka Mo Eversnow memperkirakan bahwa sebagian besar dari mereka akan binasa.
Bahkan jika mereka adalah makhluk atau harta tak tertandingi, Mo Eversnow yakin bahwa Lin Ming tidak akan kalah dari mereka. Jika Lin Ming meninggal dalam kesengsaraan surgawi ini, maka itu berarti mereka semua juga akan mati. Jadi, penanaman tubuh ganda dan energi serta dua kekuatan ilahi yang transenden seharusnya membangkitkan kesengsaraan surgawi yang mengejutkan, tetapi seharusnya tidak begitu sengit. Lalu, jika ada alasan yang bisa ditemukan untuk semua ini, maka penyebab utamanya adalah Magic Cube. Apa itu kubus ajaib? Mungkinkah itu pertanda malapetaka? Identitas master pertama Magic Cube sudah tidak mungkin lagi dilacak. Namun, salah satu pemiliknya berikutnya adalah kakek Mo Eversnow, seorang raja dunia yang hebat. Setelah mendapatkan Magic Cube, dia menderita luka jiwa yang parah karena sebuah kecelakaan. Setelah itu, dia terluka parah oleh Tian Mingxi dan meninggal. Kemudian Mo Eversnow mewarisi Magic Cube, dan tubuh fananya telah dimusnahkan. Sekarang Magic Cube telah jatuh ke tangan Lin Ming. Segala sesuatu yang diketahui tentang Magic Cube adalah informasi yang dikumpulkan dan berspekulasi oleh kakek Mo Eversnow dan dirinya sendiri. Adapun benar atau tidaknya semua itu, tidak ada yang bisa diverifikasi. Juga, ketika Lin Ming telah melintasi 33 layar Red Heavens Mineval, dua fenomena lain muncul di samping Magic Cube. Apa sebenarnya hantu-hantu itu? Apakah ketiga jenis keberadaan ini? Apakah mereka ditakdirkan untuk mendatangkan kutukan dunia? Kesengsaraan surgawi, Dao surgawi, tolong pelan-pelan, pelan-pelan. Beri dia waktu untuk mengatur napas. Mo Eversnow berdoa dengan sungguh-sungguh di dalam hatinya. Dia tidak tahu seperti apa dua tingkat kesengsaraan surgawi yang terakhir, tapi itu pasti jauh lebih menakutkan daripada 7 tingkat pertama. Dua kesengsaraan surgawi terakhir ini mungkin akan terjadi bersamaan. Kekuatan mereka bisa dibayangkan. Jika Lin Ming masih dalam kondisi puncaknya maka dia seharusnya bisa menolaknya. Tapi bagaimana mungkin Lin Ming saat ini bertahan melawan serangan seperti itu? Yang bisa dia harapkan hanyalah bahwa akan ada waktu sebelum kesengsaraan surgawi tingkat ke-8 dan ke-9 jatuh, sehingga Lin Ming dapat memulihkan dirinya sendiri sebanyak mungkin. Waktu berlalu dengan cepat. Awan kesusahan di langit masih bergolak. Hukum yang terbatas pada jangkauan 99 mil mulai terwujud dalam berbagai bentuk, ganas, jahat, dipenuhi dengan niat membunuh. Bagi Mo Eversnow dan Mo River Bliss, setiap hembusan waktu terasa sangat lama. Pada saat ini, para tetua Pulau Carefree secara bertahap mulai memahami apa yang sedang terjadi. Bahkan jika mereka tidak dapat memahami apa yang terjadi di awan kesusahan itu, mereka masih dapat melihat ekspresi gugup dari Xiao Skywhite dan Mo River Bliss. Dari situ saja sudah jelas bahwa kesengsaraan surgawi belum berakhir. Ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Surga harus menghancurkan Lin Ming. Apakah takdir Pulau Carefree-ku terlalu dangkal sehingga kita ditakdirkan untuk tidak pernah melahirkan Raja Dunia? Semua orang memusatkan perhatian pada awan kesusahan, berdoa agar awan itu melambat. Dan saat ini, langit mulai bergemuruh. Mo Eversnow menggigil, tangannya tergenggam semakin erat. Tapi, doanya dan harapan semua orang tidak lagi berarti. Kesengsaraan surgawi terakhir telah dimulai. Tidak ada waktu untuk menarik napas. Bencana baru telah tiba hanya dalam waktu 20 menit. Bahkan jika Lin Ming memiliki darah sumsum naga di dalam dirinya, dia tidak punya cukup waktu untuk pulih. Hangus sepenuhnya hitam, Lin Ming mendengar suara balasan surgawi yang mengepul di atasnya. Dia mengangkat kepalanya, membuka matanya, dan melihat awan kesengsaraan yang cemerlang. Matanya bersinar seperti bintang, berkilau dengan cahaya yang terang. Saat Lin Ming bergerak, tubuhnya terperangkap oleh gesekan dan pecah. Sejumlah besar kulit tua terkelupas, hampir berubah menjadi debu. Di bawah kulit tua ini ada daging mentah, berlumuran darah. Dikuliti hidup-hidup adalah metode penyiksaan yang digunakan di dunia manusia. Saat ini, Lin Ming hampir dikuliti hidup-hidup. Dia belum dikuliti, tapi sebagian besar dagingnya telah layu. Sebenarnya, sebagian besar daging di bawah kulit Lin Ming telah dikeringkan, dan sekarang kulit lamanya pecah dan cairan merah dan kuning keluar darinya. Ini sudah jauh lebih baik daripada keadaan sebelumnya yang benar-benar kering seperti lampu tanpa minyak, karena vitalitas darahnya telah berhasil memulihkannya sedikit. Saat ini dia hanya berada pada 10% dari kekuatan puncaknya. Tanpa menyebutkan dagingnya, bahkan organ tubuhnya pun diserang secara hebat. Esensi sejati di dalam tubuhnya telah menjadi sangat kacau dan kekuatan besar dari kesusahan guntur dan kesusahan api masih mengamuk di dalam dirinya. Sprout Dewa Sesat hampir tidak mampu menekan mereka, apalagi membiarkan Lin Ming menggunakan kekuatan Dewa Sesat untuk bertarung. Dengan bantuan sumsum naga dia masih mampu membakar esensi darah Phoenix kuno. Tapi, organ Lin Ming sekarang setengah hancur oleh kesengsaraan angin hitam. Akan sangat sulit untuk menanggung pembakaran esensi darah Phoenix kuno. Lin Ming, saat Ye Rosewater melihat awan kesusahan bergolak di atas dengan kesusahan surgawi segera turun, dia tidak tahan untuk terus memandang tanpa daya. Dia secara tidak sadar menelusuri cincin spasialnya. Namun, seorang tetua di dekatnya mengulurkan tangannya dan berkata, "Jangan gegabah. Apapun yang Anda lakukan tidak dapat membantunya. Lebih baik jika kita tidak melakukan hal yang tidak perlu yang akan menyebabkan mutasi pada kesengsaraan surgawi." Faktanya, Ye Rosewater juga mengetahui hal ini. Ini hanyalah reaksi tak berdaya dan tidak disadari darinya. Tidak mungkin menebak motif dan tindakan Dao surgawi, dan kesengsaraan surgawi juga sama. Menghadapi kesengsaraan surgawi sama seperti manusia menghadapi binatang buas.
Mereka harus berhati-hati dengan setiap tindakan yang mereka ambil, dan bahkan meminum pil pun hampir mustahil karena mereka akan memicu kemarahan lawannya, menyebabkan serangannya menjadi semakin gila. Lin Ming melirik ke langit, Phoenix Blood Spear-nya masih tergenggam di tangannya. Saat dia mengayunkan tombaknya, sebagian besar kulitnya telah terkelupas, menyebabkan cairan kental berwarna merah dan kuning menempel pada batang tombak dan perlahan meluncur ke bawah. Dia adalah orang yang tidak bisa terluka lebih jauh lagi. Tapi, matanya mengandung semangat juang yang bersinar bahkan membuat langit bergetar. Seorang pria, tombak, menghadap alam ilahi yang tak ada habisnya. Hati, tubuh yang mendidih dengan darah, menghadap dao surgawi yang tak terbatas. Pada saat ini, kesengsaraan surgawi akhirnya turun. Pada saat dao surgawi jatuh, seluruh dunia terhenti. Di dunia ini, tidak ada yang tersisa selain hitam dan putih. Semuanya tertelan oleh dua warna ekstrim ini. Hitam dan putih, sangat berbeda, sangat bersinar. Kesengsaraan surgawi tingkat ke-8 dan ke-9, kesengsaraan yin yang. Pada saat terbentuknya alam semesta, ketiadaan yang tiada habisnya berevolusi menjadi kekacauan primal terbagi menjadi yin dan yang membentuk 5 elemen, dan 5 elemen tersebut melahirkan semua makhluk hidup. 5 unsur adalah sumber dari mana segala sesuatu terbentuk, dan yin dan yang adalah sumber dari 5 unsur terbentuk. Yin dan yang, selain logam, kayu, air, api, tanah, angin, dan guntur, semuanya merupakan 9 jenis energi esensi yang berbeda. Mereka adalah asal mula alam semesta tempat semua materi terbentuk, awal mula semua makhluk. Bab 1127, Pertempuran Sukses Besar Spirit. Yin yang berada di urutan kedua setelah kekuatan nenek. Apa yang muncul setelah nenek adalah yin dan yang. Energi yin yang memenuhi langit, menyatu menjadi garis-garis yang penuh dengan kebenaran. Rasa kekacauan yang tak terlukiskan menimpa semua orang. Bahkan para tetua dan murid langsung Pulau Carefree yang jauh dari jangkauan kesengsaraan surgawi merasa seolah-olah mereka akan mati kapan saja dalam menghadapi kesengsaraan yin yang ini. Hitam dan putih murni yang membanjiri dunia, menyelimuti seluruh keberadaan antara langit dan bumi, meninggalkan perasaan yang sangat menyesakan. Menghadapi hal ini, seseorang merasa seolah-olah jiwa mereka akan memudar. Beberapa seniman bela diri dengan kemauan yang tidak stabil dan semangat bertarung yang lemah jatuh ke dalam keputusasaan, seolah-olah hidup mereka telah kehilangan makna. Mereka merasa seolah-olah mereka bisa menerima kematian saat ini juga. Perasaan seperti ini membuat mereka semua kedinginan dan keringat mengucur dari telapak tangan mereka. Jika mereka mengembangkan pikiran untuk bunuh diri hanya dengan menatap kesengsaraan yin yang itu, maka jika mereka harus menghadapinya secara langsung dan tenggelam di dalamnya, keputusasaan yang akan mereka rasakan bisa dibayangkan. Seorang seniman bela diri normal mungkin akan memutuskan meridiannya sendiri dan bunuh diri. Kesengsaraan yin yang ini bukan hanya malapetaka bagi tubuh, tetapi juga bencana energi dan momok bagi jiwa. Esensi, energi, ilahi, mustahil untuk lolos dari kesengsaraan ini. Kesengsaraan ini, seorang penatua melihatnya, matanya yang lebar dipenuhi penyesalan. Meskipun bakatnya tidak bisa dianggap terlalu tinggi, dia telah hidup lama dan memiliki banyak pengalaman. Dia bisa melihat betapa mengerikannya kesengsaraan yin yang ini. Tidak, ini tidak seharusnya terjadi, ini tidak mungkin, ini memaksanya melewati batas. Langit seharusnya tidak pernah menutup semua jalan untuk bertahan hidup, bagaimana bencana seperti itu bisa terjadi? Rahasia apa yang dimiliki Lin Ming pada dirinya yang dapat memicu kesengsaraan surgawi seperti itu? Lin Ming, tubuh bercahaya Mo Ever Snow menggigil dengan lembut. Dia tidak mau. Dia telah menunggu 50.000 tahun untuk kesempatan ini. Dia telah menunggu 50.000 tahun untuk bertemu Lin Ming. Dia telah melakukan upaya tanpa henti, upaya yang tak terhitung jumlahnya dengan banyak peluang keberuntungan yang terakumulasi pada dirinya. Dia telah mencurahkan seluruh harapannya padanya, jadi dia tidak percaya bahwa semua usahanya akan sia-sia. Lin Ming, tahan uji coba ini. Sampai saat ini kamu telah mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya dan menanggung semuanya, kali ini tidak terkecuali. Mo Ever Snow berteriak dalam hatinya. Dan saat ini, tubuh Lin Ming yang berlumuran darah menyambut kesengsaraan besar Yin Yang. Kekuatan dao surgawi membentuk tanda yin dan yang, jatuh ke tubuh Lin Ming. Itu menyebabkan tubuhnya yang sudah bobrok runtuh, dengan sejumlah besar daging dan darah beterbangan. Ini bukan hanya cipratan darah, tapi semburan darah yang disebabkan oleh hancurnya tubuh. Meridiannya terkoyak, tubuhnya hancur, hanya kerangkanya yang mampu menahan kesengsaraan Yin Yang. Pada saat itu, Lin Ming merasakan perasaan putus asa yang kuat muncul di benaknya. Ini adalah keputusasaan yang disebabkan oleh hukum surgawi Dao. Lin Ming merasa seolah-olah dia langsung tiba di neraka dewa kematian. Tidak ada apapun selain warna abu-abu di sekelilingnya. Tidak ada kehidupan dan apapun di dunia ini selain kematian dan keputusasaan. Kematian, hanya dengan mati dia akan mencapai tujuan abadinya. Sebuah suara aneh bergema di telinga Lin Ming, menyebabkan ide ini terbentuk di benaknya. Tapi, yang aneh adalah bahwa dalam menghadapi jiwa ilahi dan akan menyerang, kubus ajaib di lautan spiritual Lin Ming benar-benar sunyi, tanpa satu tanggapan pun. Magic Cube tidak menentang hukum Dao surgawi. Tidak bisakah ia menolak? Atau apakah kubus ajaib itu sendiri mewakili hukum dunia, sehingga tidak menolak? Pikiran ini terlintas di benak Lin Ming. Tapi,
Bahkan tanpa Magic Cube, Lin Ming tidak pernah percaya dia akan benar-benar kalah dalam pertarungan jiwa dan kemauan ilahi. Jika kubus ajaib mewakili Dao Surgawi, maka saya akan mengandalkan diri saya sendiri. Tidak peduli seberapa tinggi Dao Surgawi, saya akan tetap menentang kehendak langit. Jika langit harus menghancurkanku, maka aku akan mewarnai langit menjadi merah dengan darah. Bang! Pada saat itu, pikiran Lin Ming bergetar seolah ada sesuatu yang hancur. Semangat pertarungan sang nenek melolong dari sela alisnya. Semangat pertempuran bergetar, itu seperti naga liar, mengaum di langit. Segera, energi nenek moyang dasar yang berkabut di sekitar roh pertempuran tiba-tiba mengembun ke permukaannya. Semangat pertempuran berbentuk tombak dengan cepat tumbuh, bertambah panjang. Tahap semangat pertempuran emas dasar dengan mudah ditembus. Kemudian, kesuksesan emas kecil, puncak kesuksesan kecil, kesuksesan emas besar. Saat pikiran Lin Ming meletus, semangat bertarungnya benar-benar melintasi ranah kecil kesuksesan kecil emas dalam sekali jalan dan melompat langsung ke kesuksesan besar emas. Hukum surgawi Dao menekan kehendak Lin Ming. Tidak hanya meningkatkan laju evolusi semangat bertarungnya, tapi itu seperti Twin Life Thunder Crystal, menggali semua potensi semangat bertarung Lin Ming. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan teknik penempaan semangat pertempuran biasa. Teknik temper yang dapat meningkatkan potensi semangat bertarung hanya dapat ditemukan melalui takdir. Emas sukses besar. Demi Tuhan, saya tidak percaya dia mencapai semangat bertarung seperti itu. Luar biasa, luar biasa. Tapi, bisakah ledakan semangat bertarung melawan 3 kesengsaraan esensi, energi, dan ketuhanan? Ada juga tubuh dan dantiannya, dia mungkin tidak mampu menahan kesengsaraan ini. Para tetua Carefree Island menghela nafas dengan sedih. Aspek terkuat Lin Ming adalah kemauan dan jiwa ilahi. Terlebih lagi, kekuatan kemauannya belum terlalu banyak digunakan sejauh ini. Jadi, bahkan ketika menghadapi 9 kesengsaraan surgawi yang terakhir, Lin Ming masih mampu menerobos kesengsaraan jiwa dalam satu gerakan. Namun, masih ada kesengsaraan tubuh dan energi, yang benar-benar akan merenggut nyawanya. Tubuh Lin Ming sudah compang camping. Tiba-tiba, diagram kekacauan utama muncul di bawah kaki Lin Ming. Garis-garis dao besar mulai mengalir di seluruh diagram kekacauan utama. Kemudian, diagram kekacauan utama lainnya muncul di atas kepala Lin Ming. Satu yin, satu yang, di bawahnya ada yin, dan di atasnya ada yang. Ketika dunia pertama kali terbentuk, konstruksi yin yang serupa juga terjadi. Sekarang, kesengsaraan yin yang telah terwujud menjadi 2 diagram kekacauan utama yang mewakili langit dan bumi. Mereka seperti 2 batu penggilingan besar saat mereka mulai menggiling dan menekan Lin Ming. KKK, seluruh tubuh Lin Ming mengeluarkan suara berderit yang luar biasa seolah-olah dia akan terlepas dari dampak besar. Sebuah kekuatan luar biasa menyelimuti Lin Ming. Tulang Lin Ming telah menyatu dengan peninggalan tulang naga tertinggi dan sekarang sekeras besi dewa. Jika ini terjadi sebelum dia menyatu dengan tulang naga tertinggi, maka meskipun Lin Ming telah menyelesaikan 100% tempering marrow dan membuka gerbang penglihatan yang defensif, tulang-tulangnya akan dihancurkan oleh kekuatan Dao Surgawi. Tapi sekarang, dia dengan tegas menolaknya. Namun, meski tulangnya mampu menahan kekuatan tersebut, dagingnya tidak mampu menahannya. Daging Lin Ming terus-menerus rusak. Jika dia tidak memiliki daging dan hanya tinggal kerangka, maka dia akan tetap mati. Saat tubuh fana Lin Ming terus runtuh, kekuatan hidupnya semakin lemah. Anak nakal ini akan mati. Di sudut rahasia, penatua besar Xiao Haogan memandang Lin Ming, sambil menyeringai. Setelah dikirim terbang kembali dalam keadaan terluka, dia tidak perlu lagi membantu mengatur formasi susunan. Dia akhirnya akan mati. Bagus, aku tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Meskipun Xiao Haogan sangat menyadari bahwa Lin Ming dapat membawa manfaat tanpa akhir ke Pulau Carefree jika dia bangkit di masa depan, tidak satupun manfaat itu akan jatuh ke pangkuannya. Satu-satunya cara adalah jika Lin Ming adalah seorang idiot-idiot dan memutuskan untuk membantu musuhnya sendiri. Tentu saja, Lin Ming jelas tidak, kalau tidak, dia tidak akan pernah mencapai langkah ini. Dia mempertimbangkan masa depan dan memutuskan bahwa semakin banyak kekuatan dan ketenaran yang diperoleh Lin Ming, dia akan semakin sial. Mati saja agar kita semua bisa bahagia. Sial, Nineveh sebenarnya memiliki kemegahan dan pertunjukan yang sama besarnya dengan Holy Lord. Dia pikir dia sangat keren dan hebat tetapi dia benar-benar mati pada akhirnya. Dia hampir membuatku takut setengah mati dengan kejenakaannya. Formasi yang sangat besar untuk membantunya dan begitu banyak sumber daya yang dihabiskan untuknya, namun semuanya sia-sia. Dia tidak lebih dari kentut yang tertiup angin. Wah, sepertinya aku akan tertawa sampai mati di sini. Xiao Haogan dengan kasar mengutuk Whitebrook dengan transmisi suara esensi sejati. Dengan statusnya, dia belum pernah mengucapkan kata-kata vulgar seperti itu sebelumnya. Itu hanya karena suasana hatinya yang sangat tegang akhirnya sedikit mereda, dan perubahan mendadak menyebabkan dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Whitebrook berdiri di dekat Xiao Haogan. Keduanya berdiri di tempat yang relatif tersembunyi. Whitebrook juga sedang dalam suasana hati yang baik. Saat Lin Ming melewati penghancuran kehidupan, jantungnya tercekat di tenggorokannya sepanjang waktu. Ya ampun, momen mengerikan telah terjadi. Jika Lin Ming berhasil melewati 9 musim gugurnya, maka dia mungkin memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan master transformasi ilahi. Begitu dia mencapai laut ilahi, bukankah itu terlalu keterlaluan?
Bahkan pembangkit tenaga listrik transformasi ilahi yang normal pun tidak akan menjadi lawannya. Dan ketika dia mencapai alam transformasi ilahi di masa depan, tidak ada sedikit pun keraguan bahwa dia akan mampu menghancurkan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa ilahi tingkat menengah. Adapun Penatua Agung Xiao Haogan, dia berada di alam mendiang dewa ilahi. Setidaknya surga punya mata. Orang seperti ini seharusnya sudah lama meninggal. Saya khawatir selama ini. Mari kita lihat pertunjukan bagusnya dan saksikan indahnya kembang api dari kesengsaraan surgawi ini. Ini adalah kesempatan yang sangat langka, jadi kita harus menikmatinya semaksimal mungkin. Saya harap Lin Ming dapat melanjutkannya lebih lama lagi, haha. Kata Whitebrook, merasa bangga dengan masalah Lin Ming. Semakin banyak rasa sakit yang dialami Lin Ming, semakin bahagia perasaannya. Kaca, Lin Ming berlutut dengan satu kaki. Setelah membuka 6 dari 8 gerbang tersembunyi dalam, bahkan jika dia tidak menggunakan gelombang 100 lapis, kekuatan fisiknya masih melampaui 10 juta jin dan mencapai 20 juta jin. Meski begitu, dia tidak mampu memikul tekanan yang menghancurkan punggungnya ini. Dan yang terburuk, dia masih menekan sisa energi dari kesengsaraan 5 elemen, terutama kesengsaraan angin dan guntur. Tekanan besar dalam tubuh Lin Ming membuatnya sangat sulit untuk memanggil esensi sejati. Lin Ming mengatur Phoenix Blood Spear tegak, menggunakannya untuk mendukung ruang antara diagram yin-yang. Suara retakan samar mulai muncul dari Phoenix Blood Spear. Tombak darah Phoenix mengeluarkan teriakan yang tajam karena tidak mampu menahan tekanan. Di bawah tekanan besar dari Dao Surgawi, ia mulai membengkok perlahan, siap pecah kapan saja. Saat Lin Ming melihat tombak darah Phoenix hampir pecah, cahaya tegas dan enggan bersinar di matanya. Dia telah meninggalkan istri dan orang tuanya di alam rendah dan tiba di alam ilahi sendirian. Senjata pertama yang didapatnya adalah Phoenix Blood Spear. Selama bertahun-tahun di alam ilahi, yang diandalkan hanyalah tombak di tangannya. Tombak ini adalah rekannya, temannya. Sekarang dia melihat tombaknya akan patah namun dia tidak bisa mengubah apapun, dia mendapati hatinya dipenuhi dengan kengganan. Dia melambaikan tangannya dan mengubah sudut tombak darah Phoenix. Tombak yang ditekuk lebih dari 90 derajat itu tiba-tiba terentang lurus ke belakang, lalu ditembakkan. Pergilah, saudaraku yang baik. Lin Ming diam-diam mengucapkan kata-kata ini di dalam hatinya. Tombak darah Phoenix mengeluarkan tangisan sedih saat melonjak, seberkas cahaya merah. Astaga, sosok Morifer Bliss langsung menghilang. Dia melangkah cepat ke depan tombak darah Phoenix dan menangkapnya, batang tombaknya masih bergetar. Tombak darah Phoenix terbakar dengan cahaya yang menyala-nyala, terus-menerus mengeluarkan tangisan yang tajam seolah-olah sedang menangis dalam kesedihan. Hati Morifer Bliss sangat tersentuh. Artefak suci memiliki kebijaksanaan. Ia bisa membedakan antara emosi hangat dan dingin dan juga secara samar-samar merasakan maksud dari tuannya. Jika seorang seniman bela diri menghargai dan merawat artefak sucinya, maka artefak suci tersebut juga akan dengan setia melindungi tuannya. Di sisi lain, jika seorang seniman bela diri menganggap artefak suci sebagai rumput yang tidak berharga, maka artefak suci tersebut akan mulai kehilangan kilau kejayaannya. Saat Morifer Bliss menghela nafas, dia merasakan tombak darah Phoenix bergetar lebih cepat dan lebih panik, seolah-olah itu akan berubah menjadi naga merah dan terbang keluar dari tangannya. Bagaimana ini bisa? Morifer Bliss terkejut. Dia membelalakan matanya, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bab 1128, Tombak Artefak Roh. Tombak darah Phoenix sepertinya mengembangkan pikirannya sendiri. Teriaknya, berosilasi dengan cepat seolah ingin terbang. Ini melampaui apa yang bisa dicapai oleh artefak suci kelas atas yang normal. Meskipun artefak suci puncak memiliki kebijaksanaan, itu hanyalah kebijaksanaan spiritual, ia tidak memiliki kesadaran diri yang sebenarnya, jika tidak, itu akan menjadi artefak roh. Inti dari artefak roh adalah roh. Ia memiliki keinginan spiritualnya sendiri. Ia dapat bergerak, dapat terbang untuk melarikan diri, dapat secara otomatis menyerang musuh, dan untuk artefak roh yang mencapai batas tinggi, ia bahkan dapat menggambar formasi susunannya sendiri dan memanfaatkan hukum Dao Surgawi. Artefak suci tidak memiliki kemampuan seperti itu. Bahkan bergerak sendiri pun mustahil. Satu-satunya peluang hal itu terjadi adalah jika tuannya telah mati dan menyegel sebagian dari keinginan dan jiwa mereka yang memudar ke dalam artefak suci untuk mengendalikannya. Misalnya, pedang putih argen yang ditemukan di rawa hitam sepanjang 8.000 mil adalah contohnya. Sekarang, tombak darah Phoenix di tangan Morifer Bliss jelas tidak sama situasinya dengan pedang putih argen, jika tidak, itu berarti Lin Ming telah mati. Artefak suci yang cerdas, apakah ini artefak roh? Tidak, ini masih selangkah lagi untuk mencapai batas tersebut. Itu belum membentuk semangat artefak yang lengkap, ini hanya bisa dianggap sebagai roh artefak dasar. Namun, menjadi artefak roh yang sejati dan lengkap hanya tinggal menunggu waktu saja. Surga, bagaimana ini bisa terjadi? Morifer Bliss terguncang. Pada saat itu, tombak darah Phoenix sebenarnya telah membentuk sumber roh artefak dasar dan berevolusi menjadi artefak roh. Untuk menempa artefak suci menjadi artefak roh, pertama-tama seseorang harus mencapai kualitas material artefak roh. Dan, jika benda itu tidak memiliki roh artefak, maka benda itu hanya bisa disebut sebagai artefak suci yang transenden. Artefak suci yang transenden relatif mudah untuk dipalsukan. Selama seseorang menggunakan bahan berharga yang cukup dan ada pemurni Grandmaster yang menggunakan teknik tingkat tinggi, mereka selalu bisa memproduksinya.
Namun, roh artefak sangat sulit untuk dibuat, terutama roh artefak sumber. Yang disebut roh artefak sumber adalah roh artefak yang dibiarkan dari dalam artefak itu sendiri. Itu juga disebut roh artefak sejati. Kelahiran roh artefak sejati membutuhkan usaha, pengorbanan, dan sumber daya yang tak terbatas. Seseorang membutuhkan ratusan ribu tahun atau bahkan jutaan tahun untuk membentuknya. Seorang master harus menyatukan keinginannya dengan senjatanya, menggabungkan esensi sejati dan garis keturunannya, dan juga mengalami banyak peluang keberuntungan sebelum membentuknya. Semangat artefak sejati terlalu sulit untuk diciptakan. Oleh karena itu, banyak pemurni Grandmaster akan memilih jalur lain dan menciptakan roh artefak palsu. Mereka akan mengambil jiwa binatang buas yang kuat, roh iblis, hantu, atau bahkan jiwa seorang seniman bela diri, dan kemudian secara paksa memurnikan jiwa itu menjadi roh artefak dan menyegelnya ke dalam artefak tersebut. Roh artefak semacam ini tidak sepenuhnya kompatibel dengan artefak roh, sehingga tidak memungkinkan artefak roh untuk menampilkan kekuatan penuhnya. Selain itu, roh artefak seperti itu akan mengandung kebencian di dalam hatinya, dan ia tidak akan berusaha sekuat tenaga. Jika seseorang tidak menandatangani semacam kontrak dengannya, maka ada kemungkinan roh artefak ini akan memberontak pada saat kritis. Roh artefak sejati dan roh artefak palsu memiliki kualitas yang sangat berbeda. Jadi, inilah mengapa Morifer Bliss sangat terkejut ketika dia melihat tombak darah Phoenix berevolusi. Tidak hanya roh artefak dasar yang lahir, tetapi bahkan kualitas material dari tombak darah Phoenix itu sendiri telah melonjak hingga ke tingkat artefak roh. Ini semua diciptakan oleh kesengsaraan surgawi. Morifer Bliss tiba-tiba menyadari apa yang terjadi. Tombak darah Phoenix telah mengalami 9 kesengsaraan surgawi bersama-sama. Apakah itu kesengsaraan 5 elemen, kesengsaraan angin dan guntur, atau bahkan kesengsaraan yin yang saat ini, Lin Ming telah menggunakan tombak darah Phoenix untuk melawan semuanya. Saat 9 kesengsaraan surgawi turun, kualitas tombak darah Phoenix tidak ada bandingannya dengan masa lalu. Terutama kesengsaraan terakhir ini. Ini bisa disebut bencana pada tombak darah Phoenix, tapi ini juga merupakan baptisan. Itu telah mempercepat kelahiran roh artefak. Dan pada saat terakhir itu, kehendak Lin Ming telah memadat, membawa serta semangat yang sangat panas dan keberanian yang berani yang tampaknya mampu melawan Dao Surgawi. Tombak darah Phoenix juga bertahan dibanjiri oleh kehendak Lin Ming, dan kemudian, pada akhirnya ketika Lin Ming menyerahkan tombak darah Phoenix untuk melindunginya, ini telah sepenuhnya membangkitkan roh artefak dasar yang telah terbentuk dalam kesengsaraan surgawi. Ini bisa disebut artefak roh yang sepenuhnya dibentuk oleh Lin Ming. Itu tidak ditempa oleh pemurni Grandmaster, namun diciptakan oleh Lin Ming. Sejak artefak suci itu telah dipelihara oleh esensi dan kemauan sejati Lin Ming, dan pada akhirnya bahkan mengalami 9 tingkat kesengsaraan surgawi bersamanya dan telah disiram dengan daging dan darahnya. Tombak darah Phoenix sekarang bisa dianggap sebagai senjata hidupnya. Senjata semacam itu dapat menunjukkan kekuatan tempur yang tidak dapat dibandingkan dengan senjata lain. Dan yang lebih penting, tombak darah Phoenix terhubung secara psikis dengan Lin Ming, menjadi satu dengannya, sehingga tidak akan pernah ada situasi di mana dia tidak bisa menggunakannya. Dan bagaimana seorang jenius alam laut ilahi yang normal bisa menggunakan artefak roh? Artefak suci kelas atas atau artefak suci yang transenden adalah batasnya. Meskipun setiap artefak roh yang membentuk roh artefak sumbernya sendiri telah mengalami peluang keberuntungannya sendiri, masing-masing artefak hanya dapat diproduksi melalui takdir. Dan sesuatu seperti tombak darah Phoenix sangatlah unik, bahkan lebih jarang dari situasi sekali dalam 1 miliar. Peluang keberuntungan semacam ini tidak dapat ditiru. Jika Lin Ming bisa menahan kesengsaraan surgawi ini, maka peningkatan tombak darah Phoenix saja akan memungkinkan kekuatannya meningkat secara dramatis ke tingkat lain. Namun, pertanyaannya adalah, bisakah dia selamat dari kesengsaraan terakhir? Morifer Bliss berdoa jauh di dalam hatinya. Begitu banyak peluang keberuntungan, begitu banyak hasil yang luar biasa, jika dia selamat maka dia pasti akan menjadi salah satu karakter puncak alam ilahi. Jika dia gagal, maka semuanya akan sia-sia. Morifer Bliss merasakan jantungnya berdebar kencang. 9 musim gugur Lin Ming telah membawa momentum luar biasa besarnya. Pemandangan seperti ini akan menjadi pengalaman yang sungguh tak terlupakan. Pada saat ini, semua daging Lin Ming telah rusak, organ-organnya hancur berantakan, dan meridian serta pembuluh darahnya robek. Tulang putih bersinar muncul dari tubuhnya. Tulang-tulang ini terpesona dengan lapisan demi lapisan pola Dao. Ini adalah hukum Dao surgawi yang telah diserap dan ditanamkan Lin Ming ke dalam tubuhnya. Hanya tulangnya saja yang merupakan harta surgawi yang berharga. Selain itu, energi dari diagram kekacauan utama Yin yang telah masuk ke tubuh Lin Ming, dengan kejam menghancurkan meridiannya. Lin Ming sudah tidak dapat memutar energinya untuk membantu, dan ini menambah cedera yang lebih besar di atas semua cedera lainnya. Dia tidak lagi mampu menekan sejumlah besar guntur dan api kesengsaraan surgawi di dalam tunas dewa sesat. Tidak ada seniman bela diri penghancur kehidupan lain yang terlihat seperti Lin Ming dan masih hidup. Hampir yang tersisa dari dirinya hanyalah tulang dan otaknya. Dia sepenuhnya menghidupi dirinya sendiri dengan vitalitas hidup dan kemauan kerasnya. Ini terlalu menyedihkan, sangat menyedihkan sehingga sulit untuk dilihat. Lin Ming hampir tidak mendukung dirinya sendiri dengan kemauannya. Ini adalah keinginannya yang pantang menyerah. Tapi meski begitu, nyawanya akan segera terputus. Langit tidak pernah menutup semua jalan, tapi, apa yang bisa dilakukan Lin Ming di negara bagian ini?
Beberapa tetua Pulau Carefree merasa bahwa Lin Ming terlalu menyedihkan. Tapi Xiao Haogan dan White Brook sebenarnya menikmati pertunjukan itu. Ketika Lin Ming penuh semangat dan kekuatan mereka berdua telah ditahan, tapi sekarang mereka melihat bahwa kondisi Lin Ming saat ini sangat buruk, mereka mulai mengejek dan berbicara santai tentang kemalangannya. Tulang anak nakal ini cukup keras, hah. Mereka bahkan belum dihancurkan oleh kesengsaraan surgawi, mereka seharusnya menjadi harta yang berharga. Kata Xiao Haogan, memperhatikan tulang Lin Ming. Memang, lihatlah tanda cemerlang di tulangnya dan jejak pola dao yang tak terhitung jumlahnya. Tulang-tulang itu benar-benar harta karun. Begitu dia meninggal, kita akan mengambil tulangnya dan melihat pola dao darinya, lalu kita bisa menyempurnakannya menjadi artefak suci yang transenden. Itu seharusnya cukup untuk menggantikan hilangnya pohon buah 10 dao yang memotong. White Brook mengelus jenggotnya, berbicara dengan nada puas diri. Haha, ide guru yang terhormat sungguh luar biasa. Mata Xiao Haogan dan White Brook bersinar saat mereka dengan rakus menatap tulang Lin Ming yang terbuka. Pada saat ini, api kehidupan Lin Ming semakin melemah dan hampir seluruh darahnya telah terkuras habis. Organ-organnya telah berhenti bergerak dan bahkan dantiannya pun terasa akan segera pecah. Kekuatan guntur dan api kesengsaraan surgawi yang ditekan di dalam tunas dewa sesat siap meletus kapan saja. Setelah meledak, tubuhnya akan hancur total dan menjadi tumpukan tulang dan daging yang berserakan. Kemudian, bahkan jenazahnya akan hancur berkeping-keping oleh diagram dao kekacauan utama. Pada saat itu, Lin Ming akan lebih mati daripada mati. Meski begitu, dia tidak mau menerima nasib ini. Dia tidak akan menyerah. Di jurang kematian, Lin Ming merasa seolah waktu melambat. Segalanya menjadi sadar ketika dia mencapai tingkat kejelasan yang tak tertandingi. Hatinya sangat tenang. Dia masih mencari harapan untuk bertahan hidup. Dia tahu bahwa langit tidak pernah menutup semua jalan keluar, hanya ada sedikit peluang untuk bertahan hidup. Dao surgawi itu kejam dan tanpa ampun. Di hadapan dao surgawi, apakah itu manusia biasa, tetua tertinggi, atau bahkan semut, semuanya sama di matanya. Di dunia ini, hanya ada sedikit eksistensi yang mampu menentang dao surgawi. Hanya ada satu pengecualian, dan itulah keberadaan yang mampu bertahan melalui kesengsaraan surgawi. Misalnya, pil dewa transenden yang mampu menentang langit dan mengubah hidup seseorang, menulis ulang takdirnya, dan membangkitkan orang mati. Misalnya, kekuatan ilahi transenden yang dapat mengendalikan atau bahkan mendominasi dao surgawi. Dan juga misalnya, bakat tak tertandingi seperti Lin Ming, seseorang yang telah melakukan segala macam hal yang menentang kehendak langit, sehingga menimbulkan kesengsaraan surgawi. Orang-orang jenius seperti ini adalah raja dunia hebat dan bahkan para empirean. Lin Ming tidak memiliki pil ilahi transenden yang memungkinkannya menentang langit dan mengubah nasibnya, juga tidak memiliki pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi yang mampu membantunya melewati kesengsaraan surgawi. Dia hanya memiliki dua kekuatan ilahi yang transenden, dan hanya mampu menggunakan dua kekuatan ilahi yang transenden ini untuk melawan kesengsaraan surgawi. Tapi, dia sudah menggunakan perdana kaisar bunga teratai dan kekuatan dewa sesat. Sekarang, esensi sejati di dalam tubuhnya berada dalam kekacauan dan energi merajalela di dalam dirinya. Tubuhnya siap meledak kapan saja, jadi mustahil baginya untuk menggunakan kekuatan ilahi yang transenden. Lalu, apa yang bisa dia andalkan? Apa yang telah melewati kesengsaraan surgawi tanpa mengalami kematian yang dapat dia gunakan sebagai kartu terakhirnya? Segala macam pikiran melintas di benak Lin Ming. Akhirnya, dia teringat sesuatu. Peninggalan tulang naga. Morifer Bliss telah menghabiskan sebagian dari budidayanya, mengubah aliran waktu untuk membantu Lin Ming menyempurnakan tulang naga tertinggi 1000 kaki menjadi 108 peninggalan tulang naga. Lin Ming telah menelan sepertiga dari mereka untuk membuka gerbang pandang, tapi dia masih memiliki 72 yang tersisa. Naga sejati adalah dewa binatang, dan bahkan naga biasa pun dianggap bagian dari ras monster. Naga dewasa yang kuat bahkan lebih perkasa dari raja dunia yang hebat. Agar ras monster bisa bertransformasi, mereka harus menjalani kesengsaraan surgawi. Dan, seekor naga sangat kuat sehingga mereka tidak punya pilihan selain mengalami kesengsaraan surgawi. Saat mereka tumbuh dewasa, mereka harus mengalami banyak kesengsaraan surgawi. Dewa binatang di antara ras naga bahkan mampu melawan hukum dao surgawi. Ya, itu dia. Peninggalan tulang naga dimurnikan dari tulang naga tertinggi dan ada di luar dao surgawi. Itu adalah objek yang mampu mengubah dao surgawi sampai batas tertentu. Pikiran Lin Ming bergetar saat mengingat semua ini. Ini adalah harapan terakhirnya. Mo Eversnow telah mengatakan Lin Ming hanya bisa menelan 36 peninggalan tulang naga sebelum dia mencapai laut ilahi, tubuhnya tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Tapi kemudian, Mo Eversnow tidak membayangkan bahwa 9 musim gugur Lin Ming bisa mencapai tingkat seperti itu. Dan bahkan lebih dari itu, jika dia tidak menelan peninggalan tulang naga dia akan mati, tapi jika dia menelannya dia akan memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup, jadi bagaimana mungkin dia tidak mencobanya. Peninggalan tulang naga, tangan Lin Ming telah benar-benar terkoyak dan meridiannya melonjak dengan energi tirani dan tak terkendali. Tulang lengannya terbuka seluruhnya, mustahil baginya untuk membawa peninggalan tulang naga itu bersamanya. Tapi untungnya, Lin Ming masih memiliki semangat bertarungnya. Semangat pertempuran emasnya yang sukses besar hampir tidak rusak. Jika semangat perang dituangkan ke dalam daun, daun itu bisa digunakan untuk membunuh orang lain.
Jika ia dapat mengubah posisi benda, secara alami ia dapat mengeluarkan benda dari lingkaran spasial. Lin Ming tidak pernah menggunakan semangat pertempuran untuk mengambil objek dari cincin spasialnya sehingga dia tidak terampil dalam tugas ini. Apalagi dia juga sedang terburu-buru saat ini. Karena itu, dia mengeluarkan semua benda berbentuk manik bulat yang menyerupai peninggalan tulang naga. 72 peninggalan tulang naga. 73, masih ada satu lagi. Ini. Lin Ming melihat manik hitam terakhir yang menyerupai peninggalan tulang naga, langsung tertegun. Bab 1129, jika Dewa Kematian menginginkanku, aku akan menebas Dewa Kematian. Dari 73 manik-manik, perhatian Lin Ming sepenuhnya terkonsentrasi pada benda bulat hitam yang terjatuh bersama benda lainnya. Tampaknya terbuat dari kayu namun bukan, dan terbuat dari batu namun bukan. Ada banyak tanda setan aneh yang terukir di permukaannya, dan itu memancarkan aura yang aneh dan aneh. Selama bertahun-tahun, Lin Ming telah memperoleh harta dan pil yang tak terhitung jumlahnya. Ada terlalu banyak hal di Extreme Valet Ring untuk dihitung. Meski begitu, sebagai seorang seniman bela diri, ingatan Lin Ming sangat akut, dia mampu mengingat asal-muasal segala sesuatunya. Lin Ming dapat mengenali bahwa manik misteri hitam ini berasal dari perjalanan keduanya ke stepa pembantaian darah di benua iblis suci. Dia telah membunuh Master Stepa dan mendapatkan manik hitam ini dari perbendaharaannya. Pada saat itu, dia juga telah memperoleh sejumlah besar tulang dewa iblis, kristal iblis darah, dan harta karun tingkat surga. Semua hal itu ditinggalkan di Divine Phoenix Island untuk membantu mereka menjadi kerajaan ilahi di masa depan. Yang dia simpan hanyalah manik misteri hitam ini. Itu kecil namun sangat berat. Ketika Lin Ming mendapatkannya, itu telah ditempatkan di atas pangkalan peringkat harta karun khusus, jika tidak maka akan hancur melalui tanah. Tidak hanya beratnya yang sangat besar, tetapi juga memiliki sedikit jejak kehidupan seolah-olah itu adalah benda hidup. Sejak awal, Lin Ming mengira itu adalah telur dari beberapa binatang buas kuno. Misalnya telur naga banjir, telur ular laut, atau telur binatang sejenis lainnya. Tapi, ukurannya terlalu kecil, mencoba menyebutnya telur binatang buas agak dipaksakan. Lin Ming telah menyelidikinya dengan akal sehatnya tapi dia belum bisa mengidentifikasi apa itu. Dia hanya bisa memastikan bahwa itu berasal dari abis iblis abadi. Tempat seperti apa abis iblis abadi itu? Itu adalah kawah besar yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat Empyrean yang serangannya telah menembus langsung ke planet besar yang menampung benua tumpahan langit dan benua setan suci. Harus diketahui bahwa planet benua tumpahan langit berdiameter lebih dari 1 miliar mil. Sebuah planet kecil pada umumnya, misalnya planet tempat Phoenix Cry Palace berada, diameternya hanya sekitar 100.000 mil. Ini adalah perbedaan volume lebih dari 1 triliun kali lipat. Tersegel di dalam abis iblis abadi adalah keberadaan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya. Keberadaan ini tidak dapat lepas dari selubung medan kekuatan yang telah diletakkan oleh Empyrean Primordius. Hanya beberapa orang lemah yang mampu melewati 100.000 tahun ini melalui kebetulan yang beruntung. Misalnya, iblis kuno yang menghuni Yang Yun kemungkinan besar berasal dari suatu daerah jauh di dalam jurang iblis abadi dan muncul dari sisi lain di lautan keajaiban. Selain itu, ada juga sejumlah harta karun di abis iblis abadi. Ketika abis iblis abadi meletus, sejumlah kecil harta karun ini akan ditembakkan oleh arus hitam yang sangat besar. Ada banyak penantang percobaan dan ketua tertinggi yang akan berkeliaran di pinggiran abis iblis abadi untuk mencari harta karun ini. Master Stepa kemungkinan besar mendapatkan manik misteri hitam ini dengan menggunakan metode seperti itu. The Eternal Demon Abyss adalah reruntuhan yang tersisa dari pertempuran antara beberapa orang Empyrean. Bahkan hal kecil yang mereka tinggalkan tidak bisa diremehkan. Jika ada sesuatu di sana yang melampaui tulang naga tertinggi, atau bahkan kerangka naga lengkap, Lin Ming tidak akan terkejut. Faktanya, dia bahkan tidak akan terkejut jika ada dewa binatang sejati yang hidup di dalam jurang iblis abadi. Ini karena di depan seorang Empyrean, bahkan dewa binatang pun harus bersujud. Lin Ming saat ini berada di ambang kematian, jadi tidak mungkin baginya untuk merenungkan asal-usul manik misteri hitam. Terlebih lagi, dia tidak punya modal untuk menyelidikinya sejak awal. Singkatnya, manik misteri hitam ini seharusnya merupakan benda yang luar biasa. Apalagi sekarang Lin Ming telah melewati 9 musim gugur dan menerima baptisan fragmen hukum Dao Surgawi, dia samar-samar bisa merasakan aura yang datang dari manik misteri hitam ini, dan itu membuatnya terkejut. Aku akan menelannya. Lin Ming tidak bisa lagi memperhatikan hal-hal khusus. Dia menggenggam setengah dari peninggalan tulang naga tertinggi dan juga manik misteri hitam yang sangat berat dan memasukkan semuanya ke dalam mulutnya. Jika dia tidak memiliki nyawanya maka dia tidak akan bisa mempertimbangkan konsekuensi apapun. Apa yang dimakan anak itu? Kata Xiao Haogan kaget. Dia secara alami melihat tindakan Lin Ming. Itu pasti sejenis obat tingkat tinggi. Dia hanyalah seorang pasien sakit yang menjadi gila sehingga dia mencoba memakan obat apapun yang dia bisa untuk membantu dirinya sendiri. Tetapi itu tidak masalah karena apapun yang dia lakukan akan memicu kemarahan kesengsaraan surgawi. Ini memiliki efek yang sama seperti meminta seseorang untuk membantunya melewati kesengsaraan surgawi. Idiot. Sungai Putih mencibir. Dia secara alami tidak tahu tentang peninggalan tulang naga atau manik misteri hitam itu. Selama itu bukan pil ilahi yang transenden maka ada kemungkinan besar apa yang dilakukan Lin Ming akan menyebabkan mutasi dalam kesengsaraan surgawi. Pil biasa, sebelum kesengsaraan surgawi,
harus mengikuti Dao Surgawi. Menggunakannya untuk melewati kesengsaraan surgawi hanya akan menghasilkan serangan balik. Adapun pil Dewa Transenden yang telah melewati masa kesengsaraan dan mampu mengubah nasib seseorang dan bahkan membangkitkan orang mati, sama sekali mengabaikan Dao Surgawi. Pil jenis itu adalah harta mutlak yang diwariskan di tanah suci tingkat Raja Dunia selama beberapa generasi. Itu adalah harta karun yang bahkan bisa menyebabkan Raja Dunia menjadi gila karena cemburu dan menyerang orang lain, jadi bagaimana mungkin Lin Ming memilikinya? Dan di sampingnya, Mo Eversnow dan Mo River Bliss kebingungan. Lin Ming sebenarnya telah menelan begitu banyak peninggalan tulang naga. Keduanya saling memandang, melihat kekhawatiran dan kegugupan tercermin di mata masing-masing. Tapi, masih ada harapan. Peninggalan tulang naga memiliki kekuatan hidup sendiri. Sekali tertelan mereka akan mengikis dan menyerap daging dan darah Lin Ming sendiri. Biasanya, ketika seorang seniman bela diri menelan relik tulang naga, kemungkinan besar relik tersebut malah diserap olehnya. Meskipun Lin Ming telah membuka gerbang pandang, ketika dia berada di kondisi puncaknya dia masih hampir mati setelah memakan peninggalan tulang naga. Sebelum mencapai Laut Ilahi, 36 peninggalan tulang naga harus menjadi batas terjauhnya. Sekarang, tubuhnya hancur dan budidayanya juga kurang. Menelan begitu banyak peninggalan tulang naga pada saat seperti itu berarti mencari kematian. Meski begitu, ini adalah satu-satunya modal yang harus dia perjuangkan melawan nasib kematian. Ini karena mereka adalah satu-satunya harta di tubuh Lin Ming yang telah melewati kesengsaraan surgawi dan mampu melawan Dao Surgawi. Namun, Lin Ming sepertinya juga menelan semacam manik hitam. Apa itu tadi? Mo Eversnow memiliki mata yang sangat tajam. Meskipun manik hitam itu bercampur dengan peninggalan tulang naga lainnya dan memiliki penampilan yang mirip, dia masih bisa mengenalinya. Manik hitam itu memiliki aura yang sangat berbeda, yang membuat jantung berdebar kencang. Saat ini, dia tidak lagi punya waktu untuk merenungkannya. 36 peninggalan tulang memasuki tubuh Lin Ming yang lembek dan rusak, bercampur ke dalam dirinya. Dengan kondisi tubuhnya saat ini akan sangat sulit untuk menyerap peninggalan tulang naga, tapi bukan berarti tidak mungkin. Dan, dia juga memiliki kekuatan kesengsaraan surgawi dalam jumlah besar di dalam tubuhnya. Sebagian besarnya adalah kesengsaraan guntur, kesengsaraan api, dan juga kesengsaraan yin-yang. Peninggalan tulang naga adalah benda yang telah melewati kesengsaraan surgawi beberapa kali di masa lalu. Mereka adalah eksistensi yang melanggar Dao Surgawi sejak awal. Sekarang mereka bertabrakan dengan kekuatan 4 jenis kesengsaraan surgawi, hasilnya bisa dibayangkan. Tanpa perlu tubuh Lin Ming untuk melelehkan peninggalan tulang naga, kekuatan kesengsaraan surgawi sudah mulai mencairkannya. Dan pada saat ini, energi yang terkandung di dalam peninggalan tulang naga meletus seluruhnya. Kekuatan kesengsaraan surgawi berbenturan keras dengan peninggalan tulang naga, dan medan perangnya adalah tubuh Lin Ming. Peng, tubuh Lin Ming bergetar, jatuh ke diagram kekacauan utama Yin Yang. Pada saat ini, tidak ada lagi darah yang tersisa mengalir keluar, dan energi di dalam tubuhnya sudah menjadi sangat liar, di luar kemampuannya untuk mengendalikan. Tidak ada satupun otot atau ligamen yang lengkap di tubuhnya, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia sepenuhnya mengandalkan kekerasan tulangnya untuk menahan kekuatan penghancur dari 2 diagram kekacauan utama. Lin Ming telah kehilangan semua kekuatan, energi, dan fungsi fisik. Dia bahkan lebih lemah dari anak fana berumur 3 tahun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Tidak, masih ada satu hal yang bisa dia lakukan, dan hanya satu. Itu adalah, mengertakkan gigi, menahan rasa sakit, menopang tulangnya, dan terus hidup dengan kemauan keras dan semangat abadi. Jika dia bisa bertahan sampai akhir, maka pada saat kekuatan kesengsaraan surgawi dihancurkan dan peninggalan tulang naga juga dilebur, dia akan menjadi orang terakhir yang bertahan. Dia bisa terus hidup dan mendapatkan peluang keberuntungan yang sangat besar. Tekad macam apa yang diperlukan untuk memikul hal ini? Kesengsaraan yin yang menimbulkan aura keputusasaan yang membuat seseorang tenggelam dalam kesedihan. Untuk tidak pernah menyerah, betapapun besarnya keputusasaan yang ada, seseorang memerlukan kemauan yang teguh dan sekuat besi ilahi. KKK, bahkan tempurung lutut Lin Ming hancur berantakan. Rasa sakit yang menyiksa ini membuat pandangannya kabur. Dia menggigit lidahnya, menuangkan kekuatan hidupnya ke dalam semangat pertempuran nenek moyang emasnya yang sukses besar untuk mendukung api kehidupannya yang lemah yang bergoyang dalam badai energi ini. Jika surga ingin memusnahkanku maka aku akan memusnahkan surga. Jika dewa kematian menginginkanku maka aku akan menebas dewa kematian. Dia masih hidup, dia masih hidup. Bisakah dia benar-benar hidup? Akankah kesengsaraan surgawi yang mengerikan itu dikalahkan olehnya? Ye Rosewater menutup mulutnya, napasnya tercekat di tenggorokan. Dia merasakan hidungnya perih saat emosi yang tak terkendali membengkak dari dalam dirinya. Dia telah hidup selama puluhan tahun dan terlambat berkultivasi laut ilahi, jadi dia tidak akan pernah menjadi seperti gadis kecil dan menangis karena perasaan yang meluap-luap. Alasan matanya basah saat ini sepenuhnya karena dia telah terinfeksi oleh kemauan keras Lin Ming. Dalam situasi di mana tidak ada secercah harapan pun, dia masih mampu menghidupi dirinya sendiri sampai sekarang. Dia seperti pohon pinus salju yang bangga, kokoh dan terbuka. Namun, kebanyakan orang tidak terlalu menyukai peluang Lin Ming. Api kehidupannya sudah hampir padam. Bahkan jika dia bisa melanjutkan, berapa lama dia akan bertahan? Peninggalan tulang naga dan kekuatan dari 4 jenis kesengsaraan surgawi semuanya merupakan energi yang sangat kejam dan kejam.
Tidak salah bagi Lin Ming untuk mengambil risiko ini dan bergulat dengan kematian, namun kemungkinan dia berhasil mendekati nol. Ini karena tubuhnya yang hancur bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi medan perang mereka. Ini seperti dua pembangkit tenaga listrik tingkat laut ilahi yang bertarung di medan perang fana. Medan bela diri tidak akan mampu menahan gelombang energi dan akan terkoyak. Sial, dia masih belum mati. Xiao Haogan mengutuk. Jangan terlalu cemas. Itu hanya masalah waktu. Tidakkah kamu merasa ekspresi menyakitkannya sangat menyenangkan? Kata Brook Putih perlahan. Haha, Tuan yang terhormat benar. Karena setiap orang memiliki segala macam ide yang muncul di benak mereka dan mendiskusikan situasi dengan transmisi suara esensi sejati, tidak ada yang tahu bahwa di dalam kekuatan gila kesengsaraan surgawi dan peninggalan tulang naga tertinggi yang meleleh, ada juga manik dewa hitam. Dalam gelombang energi, manik dewa hitam ini perlahan berputar. Manik ini awalnya adalah makhluk hidup. Meski sangat berat, ia masih terbentuk dari daging dan darah, sehingga tetap hidup. Di bawah rangsangan dari dua energi yang saling bertabrakan, tiba-tiba manik dewa hitam ini bergetar hebat. Kekuatan hidup yang tak tertandingi mulai mengalir deras seperti gelombang pasang yang tak ada habisnya. Kekuatan hidup ini murni dan liar. Itu sangat kuat dan bersemangat sehingga bahkan kekuatan hidup naga sejati yang hebat pun akan menjadi biasa-biasa saja di depannya. Semua kekuatan hidup ini dituangkan ke dalam tubuh Lin Ming. Itu seperti tanah yang kering dan tandus selama 1000 tahun tiba-tiba menyambut hujan musim semi yang manis. Mengaum, teriakan resonansi bergema di langit. Itu seperti auman naga yang langsung menghantam cakrawala jauh. Apa? Saat Xiao Haogan dan White Brook dengan gembira berbicara dengan transmisi suara esensi sejati, mata mereka tiba-tiba melebar. Mereka mengira mereka salah dengar tadi. Bagaimana tubuh Lin Ming masih memiliki kekuatan untuk membuat suara yang jelas dan cemerlang. Tubuhnya? Bagaimana ini bisa terjadi? Tubuhnya hidup kembali. Bagaimana ini bisa terjadi? Dari mana datangnya kekuatan ini? Ini tidak mungkin. Bola mata Xiao Haogan hampir keluar. Daging dan darah Lin Ming yang hancur dengan cepat beregenerasi. Bab 1130, memperbaiki kesengsaraan surgawi. Awalnya, seluruh daging Lin Ming telah retak, dan tulang putih berkilau di lengan, kaki, dan dadanya terungkap. Bahkan tulang rusuknya bisa dihitung. Ada juga tulang yang terkilir karena tekanan. Meskipun tulang Lin Ming kuat, mereka masih tidak bisa menahan penggilingan terus-menerus dari dua diagram kekacauan utama. Setelah dagingnya mencapai penampilan seperti itu, meridian dan pembuluh darahnya juga menjadi compang camping. Organ-organnya hampir remuk menjadi bubur, menjadi tumpukan kotoran yang berantakan. Satu-satunya bagian tubuh lengkap yang dimilikinya hanyalah otaknya. Dalam perlindungan tengkoraknya, lautan spiritualnya tidak rusak sama sekali. Meski begitu, bagi seseorang yang mengalami keadaan menyedihkan seperti itu, tidak ada artinya lagi memiliki otak yang utuh. Kondisi seperti ini dapat digambarkan sebagai kematian yang tidak diragukan lagi. Jika seorang seniman bela diri normal terlihat seperti Lin Ming sekarang maka mereka pasti sudah mati total. Seorang seniman bela diri penghancur kehidupan memiliki kekuatan hidup yang lebih kuat daripada manusia biasa, namun jika jantung mereka tertusuk, kepala mereka terpenggal, dan darah mereka terkuras habis, mereka tetap akan mati. Ini adalah hukum surgawi Dao. Hanya selama melintasi penghancuran kehidupan ketika tubuh seseorang hancur barulah seorang seniman bela diri dapat mempertahankan hidupnya. Itu juga karena proses ini didukung oleh hukum surgawi Dao, sehingga mereka tidak akan mati. Dalam situasi seperti ini, mustahil bagi Lin Ming untuk hidup tanpa semacam pil ilahi yang transenden, apalagi mengandalkan kemampuan regeneratifnya sendiri untuk pulih. Tapi sekarang, keajaiban terjadi di depan semua orang yang hadir. Mereka menyaksikan tanpa daya saat daging dan darah Lin Ming mulai tumbuh kembali. Tulang putih yang mempesona itu kembali ditutupi dengan lapisan fasia. Kemudian, pembuluh darah bergerak di atasnya seperti tanaman merambat merah yang berkilauan, menyebar kemana-mana. Setelah itu, meridian terbentuk kembali, organ-organ memperbaiki dirinya sendiri, dan otot-otot terlahir kembali sepenuhnya, garis-garisnya menjadi lebih kuat dan sempurna dari sebelumnya. Kemudian, luka-lukanya mulai dijahit kembali, dengan daging segar yang beregenerasi dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Dagingnya berkilau dan bersinar, seperti kristal merah bening. Bahkan rambutnya yang layu pun rontok, dan rambut baru tumbuh dari yang lama, hingga menutupi telinganya. Rambut-rambut ini, setelah ditempa dalam energi, berkilau dengan kilau yang berkilau. Teksturnya yang seperti sutra bahkan mengandung misteri hukum yang mendalam. Jika rambut Lin Ming tumbuh cukup panjang, bahkan bisa dicabut dan digunakan sebagai bahan untuk tali busur-busur suci artefak suci. Ini adalah bukti betapa sulitnya itu. Pada saat ini, Lin Ming tampak seolah-olah hampir mencapai batas tubuh berlian Vajra yang legendaris, tubuh yang tak bernoda dan abadi. Mustahil, ini tidak mungkin. Dia seharusnya benar-benar mati, bagaimana mungkin kejadian yang menantang surga ini terjadi? Apa yang telah terjadi? Ini tidak mungkin. White Brook dan Xiao Haogan memiliki ekspresi seolah-olah ayah mereka telah meninggal saat mereka menyaksikan tubuh Lin Ming terlahir kembali. Melihat situasi saat ini, ada kemungkinan sangat tinggi Lin Ming akan mampu melewati kesengsaraan surgawi. Pada saat itu, dengan bakat mengerikan Lin Ming, seharusnya tidak menjadi masalah sama sekali baginya untuk menjadi raja dunia yang hebat. Keduanya akan berada dalam posisi yang sangat menyedihkan. Apa yang kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan?
Xiao Haogan bertanya dengan bingung. Bagaimana aku bisa tahu? Saat ini tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengubah masa lalu. Jika Lin Ming meninggal maka itu akan menjadi sempurna, tapi bahkan setelah didorong ke ambang kematian dan tampak seperti dia melakukannya, dia masih tidak mati. Hidupnya terlalu sulit. Kemungkinannya adalah dia tidak akan mati kali ini. Kita tidak boleh bermusuhan lagi dengannya, terutama di permukaan. Whitebrook bukanlah orang bodoh. Sekarang Lin Ming telah melewati 9 musim gugur, statusnya di Pulau Carefree akan seperti matahari di langit. Dengan Morifer Bliss mendukungnya, bahkan penatua tertinggi seperti dia akan menjadi lelucon di depan Lin Ming. Jika dia mencoba bermusuhan dengan Lin Ming, bukankah itu hanya meminta untuk mati? Diagram Yin Yang Dao masih berputar seperti sebelumnya, menekan Lin Ming. Saat itu, mata Lin Ming terbuka. Penglihatannya seperti dua cahaya ilahi yang menembus malam tanpa akhir, menyinari ruang yang luas. Kekuatannya telah kembali. Lin Ming tiba-tiba mengepalkan tangannya. Di setiap gerakannya, persendiannya seakan meledak dengan suara berderak yang keras. Dia bisa merasakan gelombang energi mengalir ke seluruh tubuhnya. Kekuatan kesengsaraan surgawi guntur, api, yin, dan yang, serta kekuatan luar biasa dari peninggalan tulang naga yang meleleh mengamuk di dalam dirinya. Tapi, dia dengan paksa menekan semuanya. Perasaan seolah-olah seluruh tubuhnya dipenuhi energi menyebabkan darah Lin Ming mendidih. Dia memusatkan energinya ke dalam dantiannya, mengeluarkan teriakan yang panjang dan nyaring. Hah! Gelombang suara yang mengerikan meledak ke segala arah. Dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, lembaran tanah dan batu yang tak terhitung jumlahnya terangkat oleh gelombang suara ini. Awan sepanjang beberapa ratus mil tersapu, dan bahkan awan kesengsaraan tampaknya terpengaruh karena sedikit bergetar. Senang, luar biasa. Lin Ming tertawa terbahak-bahak, embusannya berdering menembus langit. Dia tidak pernah membayangkan akan merasakan kekuatan ledakan di tubuhnya seperti hari ini. Dia seperti gunung berapi di ambang letusan, setiap langkah yang diambilnya menghancurkan bumi. Anak muda yang baik, bagaimana dia melakukannya? Para tetua Pulau Carefree melihatnya dengan sangat terkejut. Pembalikan mendadak ini seperti mimpi. Apakah ini karena manik-manik yang dia telan? Meskipun saya tidak bisa melihat apa sebenarnya manik-manik itu seharusnya bukan obat ilahi yang transenden. Manik-manik itu mengandung kekuatan yang terlalu tirani, itu seharusnya merupakan harta surgawi yang langka dan ganas. Jika Lin Ming menelan obat seperti itu pada kondisi puncaknya, dia mungkin akan meledak karena energinya, apalagi sekarang. Saya pikir tubuh Lin Ming akan pecah setelah menelan manik-manik itu, tapi perubahan seperti itu benar-benar terjadi. Rahasia apa yang dia miliki tentang dirinya? Tidak ada satupun elder dari Carefree Island yang bisa memahami apa yang terjadi pada tubuh Lin Ming. Apalagi mereka, bahkan Mo Eversnow dan Mo River Bliss pun melihatnya dengan tercengang. Mereka juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ini sama sekali bukan efek dari peninggalan tulang naga. Peninggalan tulang naga adalah energi yang keras dan liar, dan sudah sangat sulit bagi Lin Ming untuk menahannya dengan tubuhnya, apalagi membantu meregenerasi dagingnya. Mungkinkah, manik misteri hitam itu? Mo Eversnow tiba-tiba berpikir. Ini adalah satu-satunya penjelasan yang mungkin. Tapi apa sebenarnya manik misteri hitam itu? Ia sebenarnya memiliki kekuatan untuk menentang kekuatan kesengsaraan surgawi. Bahkan pil dewa transenden tertinggi pun tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Pada saat ini, kesengsaraan surgawi terus berlanjut di sekitar Lin Ming. Kesengsaraan Yin yang benar-benar layak disebut sebagai tingkat terkuat dari 9 kesengsaraan surgawi. Itu adalah bencana esensi, energi, dan keilahian. Lin Ming telah melewati kesengsaraan jiwa, daging dan darahnya, dan sekarang yang tersisa hanyalah kesengsaraan dantiannya. Dan saat ini, tubuh Lin Ming telah dikembalikan ke hampir kondisi puncaknya. Seberapa sulitkah untuk bertahan dari satu kesengsaraan lagi? Di langit, energi ganda Yin dan yang berputar bersama, membentuk rune dan aliran dao yang terus-menerus mengalir ke meridian Lin Ming, menyatu bersama dengan guntur tersegel dan kesengsaraan api di dalam tubuh Lin Ming. Kesengsaraan guntur menjadi semakin liar, kesengsaraan api menjadi jauh lebih dahsyat. Kedua energi ini telah ditekan oleh tunas dewa sesat sejak awal, tapi itu hanya penindasan sementara. Sedangkan untuk memperbaikinya, itu tidak sederhana sama sekali. Terutama setelah Lin Ming menghadapi bencana demi bencana, kapan dia punya kesempatan untuk memperbaikinya. Tapi sekarang berbeda. Kesengsaraan guntur dan api, saya harap Anda cukup menyakiti saya. Kali ini, akulah yang akan memurnikanmu. Lin Ming berteriak keras dan kekuatan dewa sesat meletus. Energi guntur dan api kesengsaraan surgawi, bersama dengan kesengsaraan Yin Yang, semuanya sepenuhnya ditekan oleh tunas dewa sesat. Jadilah sempurna olehku. Kekuatan dewa sesat adalah kekuatan ilahi yang transenden. Hanya kekuatan ilahi yang transenden yang dapat memurnikan kekuatan kesengsaraan surgawi. Jika metode kultivasi seniman bela diri biasa digunakan untuk menyempurnakan kesengsaraan surgawi, yang akan terjadi hanyalah serangan balik yang luar biasa. Gemuruh. Dalam dantian Lin Ming, energi mendidih seperti magma, meletus seperti gunung berapi. Dampak seperti itu memberi tekanan besar pada dantian Lin Ming. Tapi Lin Ming menguatkan pikirannya, dia akan sepenuhnya menyempurnakan kesengsaraan Yin Yang dan kesengsaraan guntur dan api ini. Harus diketahui bahwa kekuatan kesengsaraan surgawi mengandung manfaat yang sangat besar. Lin Ming telah melewati 8 tingkat kesengsaraan surgawi dan juga lebih dari setengah kesengsaraan surgawi tingkat ke-9.
Keuntungan yang dimilikinya terhadap daging, darah, dan tulangnya sungguh tak terduga. Semangat bertarungnya juga telah menembus level emas dasar, melompati kesuksesan emas kecil dan mencapai kesuksesan emas besar. Bahkan tombak darah Phoenix telah berubah dari artefak suci menjadi artefak roh setelah membiarkan roh artefak sumbernya sendiri. Ini adalah sesuatu yang mungkin tidak dapat dicapai oleh seorang tetua tertinggi bahkan dalam 100.000 tahun. Dalam situasi ini, Lin Ming masih belum puas menahan baptisan kesengsaraan surgawi. Dia ingin menyempurnakan kekuatan kesengsaraan surgawi dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Lin Ming, dia, surga. Dia sedang menyempurnakan kesengsaraan surgawi. Ini, menyempurnakan kesengsaraan surgawi. Dia terlalu gila. Kesengsaraan surgawi bukanlah masalah sepele. Ketika seorang seniman bela diri jenius ekstrim yang mirip dengan Lin Ming melewati kesengsaraan surgawi, mereka akan sangat berhati-hati agar tidak membuat marah kesengsaraan surgawi dan menyebabkan terjadinya mutasi. Begitu kesengsaraan surgawi tiba, yang bisa mereka lakukan hanyalah menahannya secara diam-diam, membiarkan tubuh, dan tian, inti atau dunia batin yang berputar, dan jiwa mereka menerima baptisan kesengsaraan surgawi. Mereka harus menggunakan esensi sejati mereka untuk membubarkan kekuatan kesengsaraan surgawi. Siapa yang berani memperbaiki kesengsaraan surgawi secara langsung? Itu sama saja dengan bunuh diri. Tapi sekarang, Lin Ming melakukan hal ini. Jika Dao Surgawi ingin menghancurkanku maka aku akan mengendalikan Dao Surgawi dan menjadikannya pasukanku yang terdiri dari 1.000.000 tentara. Aku akan membawanya melintasi ruang tanpa akhir bersamaku, bertarung melintasi sungai bintang. Jalan seni bela diri pada awalnya menentang kehendak langit. Dan Lin Ming memiliki hati dan jiwa untuk membalikkan langit itu sendiri. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.